Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku, terhubung kembali dalam kajian kita di Kamis kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyehatkan dan membimbing kita untuk dapat beraktivitas lebih baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibimbing dapat menjalani kehidupan yang hayatan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah serta mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan juga semoga saudara-saudari kita yang belum bersyahadat sampai dengan detik ini, mudah-mudahan dikuatkan lisannya oleh Allah, dimantapkan hatinya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Semoga kita juga para pelaku maksiat yang masih berbuat sesuatu yang belum sesuai dengan tuntunan ajaran din kita, mudah-mudahan kita dapat berevaluasi diri, bertobat kepada Allah, dibimbing untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan semoga dilembutkan hati kita untuk berubah lebih baik, menatap masa depan kita. Demikian untuk pembuka kita di hari ini, seperti disampaikan bahwa kita akan mencoba berdiskusi seperti biasa, materi pengayaan ya. Pengayaan supaya kita lebih kaya lagi akan apa yang telah kita bahas bersama-sama, kemudian dipahami dengan baik, tidak ada perbedaan-perbedaan dalam pemahaman, sehingga saat kita nanti akan berlanjut kepada step berikutnya, memahami materi-materi kita yang sebelumnya sudah terkuasai dengan benar. Karena seperti saya sampaikan di awal jumpa kita bahwa manhaj thalabul ilmi dalam Al-Quran, metodologi atau kurikulum pembelajaran itu dalam Al-Quran satu paket dengan penyampaian kembali. Itu ada di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-122. Dan itu sifat orang beriman, dan ini yang dinilai sebagai jihad dengan ilmu. Jadi orang-orang yang kemudian menyampaikan risalah pengetahuannya atau menuntut ilmu dengan metodologi seperti yang disampaikan ayat ini, itu nilainya sama dengan berjihad ya, dan Masya Allah itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya seperti yang mujahid fi sabilillah, masuk dalam kategori itu ya. Ini para ulama tafsir sudah banyak membahas tentang hal yang demikian ya. Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun ya. Dan tidaklah semua orang beriman itu mesti pergi ke medan juang seluruhnya, dalam konteks ada tuntutan untuk membela ya secara fisik. Misalnya ada aksi militer, kita harus bela ya, bela iman, bela diri, bela negara dengan niat ibadah, yang jika tidak ikut serta terganggu nanti kemungkinan untuk aktivitas beribadahnya ya. Nah, itu maka kita berjuang, itu perjuangan fisik yang dikenal dengan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan niat beribadah ya. Itu yang membedakan para ulama kita dulu berjuang juga dalam konteks kemerdekaan pun bukan hanya sekedar ingin mendapatkan kemerdekaan, tapi maknanya lebih luas daripada itu, supaya merdeka untuk ibadah, merdeka untuk mendekat kepada Allah, nyaman untuk ibadah. Jadi niatnya yang membedakan ya. Jadi para ulama dulu berniatnya dengan resolusi jihad, dengan bergerak dan sebagainya, itu niatnya untuk ibadah yang tertingginya. Bonusnya mendapatkan keberkahan di dunia ya, seperti kemerdekaan untuk berbangsa, bernegara, berekspresi dan sebagainya. Karena itulah di undang-undang kita pun spirit itu dimasukkan di undang-undang dasar di preambulnya dengan mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu sudah lama ingin merdeka, tapi berkat dan rahmat Allah lah yang memberikan kekuatan dan kasih sayang untuk mendapati apa yang diharapkan itu. Jadi poin yang terpenting adalah semua aktivitas kita niatnya satu ya, untuk ibadah. Nah, dalam konteks ini semua orang semangat ya, orang beriman itu semangat kalau dibawa ibadah. Jadi kalau misalnya kekinian kita didorong untuk menunaikan ibadah namun ternyata semangatnya belum tinggi, berarti menunjukkan tingkat keimanannya belum kuat ya, belum tinggi. Karena seperti kita telah bahas, iman itu menyatu dengan amal, sekaligus amal itu menjadi parameter kekuatan iman. Jadi kalau iman kita sedang kuat, itu bisa ditunjukkan dengan kuatnya kita menunaikan ibadah, semangatnya kita beribadah, itu menunjukkan imannya kuat. Karena itu orang-orang beriman dulu kalau ada panggilan kata iman, itu mereka sudah gembira luar biasa karena ingin membuktikan keimanannya.
Itu sudah familiar ya, sangat viral sekali di kalangan para sejarawan, ahli ilmu, ahli hadis, ahli tafsir. Kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu semua orang tuh semangat mendengar dan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu tuh senang tuh. Ya, ini ada pembuktian apa lagi nih gitu kan? Diminta tugas apa kita? Ya, dapat pahala apa kita? Dan ya ayyuhalladzina amanu, menunggu semua. Ya, bukan baru adzan Allahu Akbar udah bertanya gitu kan. Kok sudah adzan lagi, kok sudah tiba sholat lagi, ini menunjukkan kekuatan imannya ada sesuatu yang harus ditingkatkan kembali. Nah, jadi ketika ada panggilan untuk berjihad secara fisik, karena pada masa itu perjuangan fisik itu sangat luar biasa karena banyak aksi-aksi militer ya dari sekitaran, bahkan mengisi aktivitas keduniaan ya, peperangan, memperebutkan wilayah, itu konteks kehidupan masa lalu gitu kan, yang menjadikan umat Islam itu walaupun datang dengan risalah kedamaian, nggak pernah maksa, hanya menyampaikan gitu kan, itu tidak luput juga dari serangan-serangan dan aksi militer dari pihak-pihak luar ya, termasuk juga dari kalangan kufar Quraisy dan yang lainnya. Nah, maka dari itu kemudian muncul syariat jihad. Nah, begitu ada panggilan jihad secara fisik, banyak orang itu dengan kekuatan imannya ingin merespon dengan cepat, dengan kuat. Ya, sampai-sampai di satu tempat itu bisa berangkat semua. Ya, karena itu kalau semuanya berangkat, siapa yang menyampaikan risalah Islam di kemudian hari ya, untuk menyampaikan pada generasi berikutnya? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah amat maha mengetahui tentang situasi itu, kemudian menurunkan satu ayat yang memberikan satu amalan yang nilainya setara dengan jihad fisik. Bahkan kata Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghinya, kalaupun tidak ada tuntutan jihad secara fisik, ya tidak ada aksi militer yang menghadirkan kita ikut misalnya bela agama, bela bangsa, bela negara, ya demi kepentingan ibadah, maka di situ jihad dengan ilmu, dengan pengetahuan itu lebih utama nilainya. Ya, dan masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Dan sekarang jihad dengan ilmu itu justru itu yang menjadi hal yang paling utama yang sekarang kita bisa saksikan. Maka turunlah ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidaklah semestinya semua orang beriman itu semua harus pergi ke medan juang ya, untuk mendalami, untuk ikut serta dalam aksi-aksi pembelaan secara militer. Ya, kemudian falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Nah, perhatikan ya, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Di sini ada 3 diksi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Falaula nafar. Satu nafar. Nanti kalau kita belajar di bahasa Arab, ya di ilmu filologi kita akan temukan nanti perbedaan diksi. Nanti ada yang serupa tapi tak sama, gitu kan? Nah, kadang-kadang maknanya sama padahal diksinya itu menunjuk kepada dilalah yang berbeda. Nanti ada ya, seperti kita temukan misalnya kata tilawah dengan qiraah, qa'ada dengan jalasa, diartikan sama-sama duduk padahal itu penekanannya berbeda. Ya, jalasa dengan qa'ada apa gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya waktu dengan zaman. Tadi yang saya sebutkan juga di awal, qiraah dengan tilawah, sama-sama baca. Ya, padahal penekanannya berbeda. Ya, nah itu satu sisi. Sisi yang lain juga teman-teman sekalian, ada beberapa kata-kata yang disebutkan menunjuk kepada jumlah, tapi secara kuantitatif ya, secara jumlah itu berbeda. Ya, semacam nafar, falaula nafara. Kemudian turun ke firqah, min kulli firqah. Kemudian taifah. Ada 3 di sini. Ya, jadi kalau kita buka, Anda buka, saya buka, kita buka di Quran surah ke-9 ya. Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah ya. Atau Al-Bara'ah di ayat 122. Nah, kita turunkan ada 3 kalimat utama, satu nafar, falaula nafar ya, min kulli firqah, kemudian min kulli firqatin minhum ta'ifah. Nah, ini ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini cara memahaminya ada 2 sisi ya. Perhatikan baik-baik, cara memahaminya ada 2 sisi. Sisi yang pertama terkait dengan konteks ayatnya secara langsung. Ya, secara tekstual ayat, konteksnya terkait dengan keadaan pada saat itu. Jadi kalau misalnya nafar, saya jelaskan dulu secara kuantitatif, secara jumlah kalau ada kalimat seperti ini, ilustrasinya seperti apa. Nafar ini jumlah agak lebih banyak dibandingkan dengan firqah. Jelas ya? Firqah jumlah agak lebih banyak dibandingkan dengan ta'ifah. Jadi kalau saya ilustrasikan misalnya di sini ada 100 misalnya ya. Nah, firqah ya kurang lebih 50. Ini kan?
Ya, kalau Taifah ya kurang lebih kurangi lagi misalnya 25. Demikian seterusnya. Ya, biasanya lebih sedikit. Jadi ini ukurannya banyak, ya, kemudian berkurang dari itu, lebih kurang lagi. Ya. Jadi ketika antusiasmenya yang begitu tinggi dari kalangan umat Islam yang benar-benar kokoh imannya pada saat itu untuk berjuang secara fisik, ikut dalam perjuangan militer, ya kan? Itu banyak sekali yang hadir. Maka kalimatnya menggunakan nafar pertama kali. Ya, falaula nafara min kulli firqah. Nah, jadi yang banyak itu kan itu tergabung dari mana-mana. Kalau kita RTA, RTB, RTC itu kan. Nah, jadi kalau satu daerah di Madinah misalnya, ya Al-Madinah Al-Munawwarah, nah itu kan banyak suku-suku juga, banyak kabilah kan. Ya, ada yang dari Aus, dari Khazraj, dari macam-macam gitu kan. Bani A, Bani B, Bani C gitu ya. Nah, teman-teman sekalian ini bergabung nih. Nah, gabungan dari semua ini, nah ini menjadi nafar. Ya kan? Kalau kita ingin jadikan firqah, nah ini unsur-unsurnya. Ya, misalnya di sini suku A, suku B, suku C, kita ini kan A, misalkan ini B, ini C, ini D. Ya. Ah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita gabungkan seperti ini, gabungannya disebut dengan nafar. Kalau di sini misalnya ada 25 orang, sini 25, ini 25, ini 25, 100, nafar namanya. Jelas ya? Nah, setiap nafar itu ada firqah ini, firqah. Ngelompok lagi. Jelas ya? Baik, di setiap firqah ada jumlah kan? Ya kan? Ada jumlah. Jadi kalau ini firqahnya, ini kan? Ini firqahnya, ini firqahnya, ini firqahnya masing-masing. Kalau kita ingin pecah lagi, setiap ininya ada jumlah, misalnya dari 25 ini, diambil misalnya ininya 5, kan? Ini misalnya 5, yang ini 5, yang ini misalnya agak pengen lebih 10, misalkan. Nah, ini taifah namanya. Ya, taifah, bagian-bagian dari firqah ini disebut taifah. Ya. Nah, Allah menyampaikan melalui turunnya ayat ini, jangan semua pergi ke medan juang semua ini. Nafar ini berjuang semua. Ya. Mesti ada di antara mereka ini, di antara mereka tuh di antara yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya, jadi kalau kita misalnya, ayo saya tinggal di provinsi Jawa Barat nih, saya di Bekasi, gitu kan? Nah, kemudian ada misalnya satu tuntutan untuk bela agama, ya, kemudian bela bangsa, bela negara, ada aksi militer, kita mesti berjuang. Ya, kemudian disampaikan kepada kita, ayo siapa mau berpartisipasi? Maka dari Bekasi datang, dari Bandung datang, dari Bogor datang, Sukabumi datang, gitu kan? Nah, itu semua berkumpul nafar namanya. Ya. Ah, Allah menyampaikan, ini ilustrasi ya, ilustrasinya. Jadi, laisa kamitslihi syai', bila terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini fenomena yang bisa kita turunkan untuk penggambarannya dalam konteks ibadah, konteks syariat. Nah, jadi kalau kita turunkan, jangan semuanya pergi. Orang Sukabumi semua bergerak, Bandung semua, Bekasi semua bergerak, Bogor semua bergerak. Nanti siapa yang menyampaikan risalah di Bogor, di Sukabumi, di Bekasi, ya, yang meneruskan mengajarkan pada anak-anak siapa, generasi selanjutnya siapa, kan? Maka gabungan semuanya se-Jawa Barat itu disebut dengan nafar, kan? Bagian-bagian ini Bekasi, Sukabumi, Bandung, Bogor disebut dengan firqah. Ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya disebut dengan taifah. Ya, maka oleh silahkan perwakilan dari Bekasi boleh silahkan bergabung, misalnya 20 orang, 5 orangnya tetap tinggal. Ya kan? Kemudian sebagian dari Sukabumi demikian, dari Bogor demikian, ya, dari Bandung demikian. Nah, itu yang tinggal itu disebut taifah. Jadi Allah menyampaikan jangan semua pergi, hendaklah ada sebagian kecil dari wilayah-wilayah itu yang mendalami agama, yang satu ini pun walaupun seorang akan sangat bernilai, menyiapkan lagi orang-orang hebat di masa depan, pasukan-pasukan terbaik, muslim-muslim yang hebat. Dia mesti ada yang tinggal mewariskan nilai-nilai risalah, karena itu generatornya, ya, itu jiwanya gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, begitu turun ayat ini, Allah memberikan kesan kepada kita tentang bagaimana pengetahuan itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ya, karena itu orang-orang yang belajarnya benar, sekalipun golongan ini sedikit, ya kan, itu akan melahirkan generasi-generasi yang lebih banyak lagi, yang kualitasnya lebih dahsyat. Ya, nah karena itulah kemudian penamaan ini pun dalam konteks pembelajaran keilmuan, ya, dalam konteks pembelajaran, ya, konteks KBM, kegiatan belajar mengajar, itu sering juga mendapatkan penjelasan kurang lebih seperti ini. Ya, dari sekian banyak orang yang belajar, jelas ya? Tadi kan baik-baik. Dari sekian banyak orang yang belajar, boleh jadi yang berpartisipasi sekian yang menyimak. Ya, nanti yang fokus sekian.
Dari mana kita bisa mengetahui kalimat ini? Teruskan ayatnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, jadi sekalipun yang belajar ini adalah ta'ifah, nggak harus semuanya ikut. Ya, dalam konteks tadi ada tuntutan, apalagi sekarang nggak ada tuntutan secara militer, ya, partisipasi secara perjuangan fisik dengan niat ibadah, maka ini bisa lebih banyak lagi kuantitas di ta'ifahnya. Tapi ingat, yang Allah inginkan walaupun ini sedikit, kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya itu banyak. Karena itu, walaupun kata Allah itu yang belajar dari ta'ifah, tapi lihat tafaqquh. Lihat tafaqquhu fid din, tafaqquh. Ya. Dari tafaqqaha ya tafaqquhu tafaqquhan. Jamaknya tafaqquhu kata kerjanya, ya, tafaqquh ya tafaqquhu. Ini di sini diperintahkan lihat tafaqquhu dalam bentuk jamak. Ya. Li ya tafaqquhu seperti ini. Nah, ya. Ini akar yang paling dasarnya berasal dari kata fiqh. Berarti paham, mengerti. Ya. Kalau pakai ta nih, ya, di awalnya banyak maknanya. Di antara sekian maknanya menunjukkan kesungguhan. Ini, keseriusan, serius, sungguh-sungguh. Kalau ada huruf sebelum akhir pakai tasydid, kayak gini nih, tafaqquh, tafaqqaha ya tafaqqahu, syiddah, ya, sesuatu yang tidak mudah, ya, kuat dengan tantangan, kadang berliku. Jadi ingin memberikan kesan, ya, bahwa menuntut ilmu itu untuk mendapatkan ilmu yang berkualitas jangan dikira mudah, ada tantangannya untuk menguji kesungguhan kita. Serius nggak belajarnya? Sama dengan kita sekarang. Apakah semua orang yang mendaftar di Mira bisa bergabung di kesempatan subuh? Belum tentu. Karena tantangan. Bangunnya harus jam berapa, online jam berapa, kadang menyiapkan jaringan. Di kita juga demikian. Ya, ini pun tersambung dengan online, apalagi offline. Perjuangan orang di masa lalu, belum ada kendaraan seperti sekarang, aksesnya nggak seperti sekarang, bisa jalan kaki, bisa berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis. Anda Masya Allah, di masa offline, ustadznya datang sendiri, ngajar sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, pulang sendiri, gitu kan. Kita tinggal dengar saja. Jadi kalau kemudian tidak serius, ada sesuatu yang tidak tepat, gitu. Jadi yang diinginkan kualitas. Karena itu, semua, ya, hati-hati ya, pelajar beriman, orang tua beriman yang menyekolahkan anaknya dan seterusnya, itu diminta oleh Al-Quran, anak-anak kita itu, ataupun diri kita kalau belajar, mesti berkualitas. Karena itu jangan biarkan kita belajar sesuatu, kecuali sampai memahaminya. Ini yang penting, betul, dasar yang saya catat. Karena itu saya berusaha dalam setiap mengajarkan sesuatu itu, ya, menanamkan ini dulu yang paling pertama nih. Paham. Hafal dan paham, itu bagus, itu istimewa. Ya, tapi pemahaman itu yang paling utama. Khawatirnya hafal tapi nggak mengerti gitu. Ya, hafal la ilaha illallah, cuman nggak ngerti maksudnya, jadi persoalan juga gitu. Ya, karena itu kalau kita kembalikan ke sini, pertama teman-teman sekalian, nih walaupun kualitasnya itu, walaupun kuantitasnya itu sedikit, tapi dia berkualitas dengan pemahaman yang baik. Nah, ini juga kadang menjadi isyarat bagi tullabul ilmi dalam setiap kesempatan, para penuntut ilmu, para pelajar, ya baik online, offline, di tingkat formal ataupun non formal. Dari sekian orang banyak yang datang. Ini bergabung di Mira ada 6.000, ya. Berapa yang mau fokus, mau serius, gitu kan? Firqah. Kan? Dari sekian yang serius itu, siapa yang benar-benar ingin memahami? Ya, kan seriusnya serius ingin hadir, tapi dari sekian yang hadir berapa yang fokus, berapa yang memahami? Ah, ini ta'ifah. Maka caranya jangan kita menyimpulkan bahwa oh mungkin saya nggak masuk, mungkin tidak. Tapi ayat ini ingin mengajak kita masuk dalam golongan ini ke sini. Ayo. Semua jadi berkualitas, semua jadi berkualitas. Jadi skalanya lebih besar lagi. Ya, skalanya lebih besar lagi. Karena itu, kalau sudah seperti ini, maka dapat ilmunya, paham dengan baik sampai ke level paham ini. Nah, di level paham ini setelah paham, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, maka dia akan menebarkan kembali risalah kebaikan yang telah dia pahami kepada koleganya. Ya, kata Al-Qur'an, jangan sampai kemudian ilmu yang didapatkan itu berdiam dalam dirinya, hanya mengendap saja. Tebarkan kembali supaya ilmu itu semakin menguat. Orang lain mendapat kesempatan dan pencerahan yang sama. Minimal pada koleganya, qaumahum idza raja'u ilaihim, setelah kembali kepada mereka dalam tahap dia telah menyelesaikan pembelajarannya. La'allahum yahdharun, supaya mereka pun mendapatkan pencerahan yang serupa, pengingat yang sama. Nah, manhaj ini yang kita keluarkan setelah kita belajar, coba kita tes paham nggak? Kita ada pengayaan secara lisan, secara tulisan,
Saya dulu di pesantren ujiannya 3 kali teman-teman sekalian. 3 kali itu. Ya, setelah ujian tulisan, ya kemudian diuji lagi secara lisan. Ya, jadi kita ujian tulisan dulu nih. Selesai 1 bulan, 2 bulan, nanti yang itu tulisan tuh diuji lagi secara lisan. Diujikan secara lisan, ya. Nanti setelah itu nanti ada gabungan praktek diujikan. Jadi kalau kita misalnya bagaimana tentang ada khatabah itu tentang teori bagaimana kita berkhutbah atau berceramah dan sebagainya. Nanti kan ada teorinya tuh, kita jawab. Setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu diuji lagi secara lisan. Ditanya kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Setelah itu praktek di lapangan. Betul nggak dipraktekkan seperti itu? Ya, nah ini untuk menanamkan pemahaman yang betul, yang jelas, dan bagaimana menyampaikan si praktikal yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Nah, ini yang menjadikan kita nanti mengkonsepsikan ini dalam konteks pembelajaran. Kita pengayaan dulu seperti ini, ya, tanya jawab terus sampai dalam, sampai mengerti. Setelah itu diuji nanti lewat tulisan, ya. Setelah itu nanti kita cek. Nanti saya akan tugaskan untuk membuat satu intisari, ya. Intisari saripatinya apa? Mas, kembalikan ke ini aja, Mas. Kembalikan ke peserta supaya saya bisa interaksi. Coba dikembalikan. Nggak usah dibalikin ke Zoom tadi, ya. Nah, jadi kalau kita maaf di admin tadi ke saya pribadi, jadi saya nggak lihat teman-teman yang bergabung sekarang ini. Nah, jadi kalau kita kemudian bisa terapkan metodologi seperti itu, kemudian nanti kita praktekkan, nanti juga saya akan tugaskan untuk membuat resume. Ya, resume semua peserta, nggak 1-2, semua peserta bikin resume, nanti disampaikan kepada saya periksa. Nah, jadi dari resume itu jadi semacam buku kan, buku Masya Allah tuh. Jadi kita belajar, Anda meresum, ada catatannya, nanti buku itu jadi pegangan keluarga, teruskan lagi ke anaknya. Teruskan, jadi Anda punya hasil, punya karya, punya pegangan, punya bukti juga di hadapan Allah bahwa kita pernah belajar, kita pernah pegang, ya. Jadi satu saat kita ingin semua ada nilai manfaatnya gitu ya untuk kita semuanya. Itu manhaj yang saya lakukan, dan ini yang saya kerjakan sejak pertama kali pulang dari luar negeri. Ya, sangat insya Allah kalau yang bergabung di awal-awal, murid-murid awal itu dari kelompok pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya, saya biasanya tugaskan seperti itu. Ya, ada yang di email dan seterusnya. Jadi ini yang akan kita lakukan, karena itu mohon semangat, berpikirnya jangan hanya untuk kita pribadi, ya. Ada anak-anak, ada cucu, ada keluarga kita juga yang punya hak untuk mendapatkan bagian dari apa yang telah kita pelajari. Nah, ini pengantarnya. Sekarang kita berdialog untuk bisa mendalami apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin interaksi dulu sejenak, ya. Yang terjauh dari mana ini? Ada yang dari jauh, ikhwan dulu. Ini layarnya nanti kalau kita zoom, Mas admin, kalau kita zoom balik ke sini, ya, kesentuh, ya, supaya agak lebih besar kelihatannya. Nggak apa-apa, biar buka aja, buka. Nggak usah ini, nggak usah kreatif, Mas. Ini aja buka. Nggak usah. Ada yang terjauh, boleh raise angkat tangan, ikhwan. Ada dari Kalimantan, tadi saya lihat Palembang. Dari Kalimantan, mana Kalimantan? Boleh angkat tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa? Afwan, dengan Giri, Ustaz. Baik, Mas ditampilkan, Mas Giri. Nomornya berapa? Nomor password atau identitas di Miranya? Mira 006358, Ustaz. Baik, setelah tersambung dengan saya. Baik, Pak Giri, dari mana asalnya? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Ustaz. Kalimantan Selatan. Baik, alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah kita telah terhubung. Mohon berkenan saya mendoakan semoga Pak Giri dan keluarga semuanya senantiasa disehatkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon doa supaya saya juga diberikan kebaikan-kebaikan yang sama seperti yang Anda dapatkan. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pengayaan, ya. Demikian kita juga nanti disimak oleh teman-teman yang lain. Baik, yang pertama, Mas kembalikan lagi supaya yang lain juga bisa ini, saya bisa melihat. Dan antum nggak usah kreatif, ya. Ini aja satu terlihat, yang lain bisa nampak. Ya, ini admin saya nampakkan semua supaya lebih mudah kita untuk mengontrol. Baik, Pak Giri, saya ingin coba bertanya dulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah keyakinan tanpa ragu, yakin tanpa ragu, Ustaz. Yakin tanpa ragu. Baik. Apa nama lain dari iman? Iman nama lainnya akidah. Akidah. Kok bisa namanya berbeda? Akidah apa artinya?
Akidah adalah ikatan yang kuat, Ustaz. Ikatan yang kuat. Iman dengan akidah itu sama nggak artinya? Sama, Ustaz. Sama. Kalau sama, kenapa katanya berbeda? Yang membedakannya itu kalau iman itu lebih ke pokok. Lebih ke pokok. Akidah? Iman adalah refleksi daripada akidah, Ustaz. Baik. Apa perbedaan dan persamaan iman dengan akidah? Perbedaannya kalau iman adalah yakin tanpa ragu, Ya. dan akidah adalah ikatan yang kuat, Ustaz. Ya. Bagaimana kita bisa menggabungkan pemahaman itu? Satu, yakin tanpa ragu. Kedua, ikatan yang kuat. Gimana cara memahaminya? Cara memahaminya dengan Ya, kalau kita ingin menerangkan misalnya, kamu harus jadi pribadi yang beriman, kamu harus punya akidah Islam. Kemudian kita ditanya, akidah itu apa? Iman itu apa? Ya, bagaimana kita beriman dan berakidah secara bersamaan? Baik. Tadi sudah betul, sudah bagus kita dapatkan dari pemahaman Pak Giri tentang iman ya secara etimologi, secara bahasa itu diksinya atau katanya, dilalahnya menunjuk kepada aspek keyakinannya yang tanpa ragu. Jadi keyakinan kuat terhadap sesuatu tanpa ragu sedikit pun itu disebut iman. Jelas ya? Nanti orangnya disebut mukmin. Jadi kalau kita sudah mendapatkan predikat mukmin, artinya nggak boleh ragu sedikit pun, apapun kita yakini, ya kan? Nah, kalau kita ingin bicara tentang akidah, akidah itu dari kata aqada. Aqada sesuatu yang terikat dengan kuat, yang sulit untuk dilepaskan. Ya, sifat ikatan yang kuat itu, kalau aqadanya itu kata kerjanya, verbnya, fi'ilnya, ya, tapi kalau sudah dia menjadi sifat ikatannya yang kuat, lan fisama laha, yang nggak bisa dilepaskan, sulit dia dilepaskan, terikat dengan sangat kuat, maka keadaannya disebut dengan akidah. Ya, nah, kalau kita gabungkan pemaknaan iman dengan akidah, yang dimaksudkan di sini adalah ya bagaimana kita menanamkan keyakinan yang kuat dalam jiwa kita yang tanpa ragu sehingga terikat dalam jiwa kita, ikatannya tidak bisa dilepaskan sampai kita wafat. Ya, jadi dalam roh kita, di jiwa kita yang paling dalam itu diikat keyakinan tanpa ragu, seakan-akan ini bahasa majas ya, bahasa kiasan. Seakan-akan diikat ke dalam diri kita dengan kuat, nggak bisa dilepaskan dengan cara apapun. Jadi nggak bisa dilepas dengan tawaran materi. Jangan sampai ditawarkan misalnya mobil tertentu yang mewah, yang apa, ya kan? Tiba-tiba ikatannya lepas. Jangan sampai ditawarkan dengan ikatan cinta misalnya ya, nah, ikatan imannya lepas gitu ya. Dan kalimat-kalimat tertentu, ikatan iman bisa menjadi memudar. Jangan sampai ditawarkan dengan kedudukan jabatan, tiba-tiba ikatan iman jadi melemah. Ya, itulah kenapa kemudian disebut dengan akidah. Akidah ini gambaran pengikat keyakinan yang kuat tanpa ragu itu supaya terikat dalam jiwa kita agar tidak lepas gitu. Paham sampai sini ya? Pak Giri ya? Nah, jadi kalau kemudian teman-teman ditanya tentang perbedaan iman dengan akidah, kita gambarkan dari pengertian bahasa di sini. Kalau iman penekanannya lebih kepada keyakinannya tanpa ragu dalam menyikapi semua tuntunan dalam syariat. Allah perintahkan, hei sholat, yakin tanpa ragu, ya kan? Nanti buahnya dari amalan. Orang yakin tanpa ragu itu kan harus membuktikan. Ya, buktinya berupa amalan, ya kan? Ya sama dalam dunia keyakinan. Keyakinan itu sumbernya kan dari hati. Semua dalam dunia keyakinan itu ada pembuktian. Ya, cinta itu sumbernya dari hati, keyakinan. Pembuktiannya kan lewat nikah. Ya, iman kita kepada Allah itu dari hati, keyakinannya diucapkan dengan lisan. Jadi ada amalan lisan, ada amalan qalbi. Dari hati kita yakin, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dibuktikan lewat jawarih, lewat perbuatan kita. Kita sholat, diminta sholat kita sholat, diminta puasa kita puasa. Itu buahnya yang disebut dengan amal. Jelas ya? Nah, ini mesti kita ikat kuat dalam diri kita sampai kita wafat. Ya, ini kan pokok keislaman kita, iman dengan amal. Kita ikat kuat dalam diri kita sampai wafat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim, keadaan berislam. Berislam itu pokoknya dua, iman dengan amal. Jadi ikatlah iman dengan amal itu sampai kamu wafat.
Wala tamutunna, jangan sampai kamu wafat illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berislam, memegang teguh pokok-pokok keislaman kita yang konsepsinya secara sinergis terdiri dari dua bagian yang pokok, yaitu iman dengan amal. Kita ikat kuat dalam diri kita, itu yang kita sebut dengan akidah. Dari sini muncul istilah akidah Islam. Ya, akidah Islam, bahwa Islam saya akan ikat dalam diri saya sampai dengan saya wafat. Ya, cara menyikapinya saya yakin tanpa ragu dengan semua tuntunan ajaran dalam Islam. Bisa dipahami sampai dengan di sini? Bisa. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair. Baik, jadi saya cek kembali, Pak Giri. Masih tersambung? Masih, Ustaz. Hai, alhamdulillah. Saya cek kembali. Jadi kalau iman itu titik tekannya kepada apa maknanya? Iman lebih kepada keyakinan, Ustaz. Baik, yakin tanpa ragu, ya. Kalau kita ingin ikat kuat keyakinan itu dalam diri kita, menjadi apa namanya? Menjadi akidah. Bagus sekali. Kemudian kalau kita ingin buktikan keyakinan kita yang telah kita ikat kuat di dalam diri kita, maka kita buktikan lewat apa namanya? Lewat amal, Ustaz. Bagus sekali. Jadi antara iman dengan amal itu berpadu tidak? Berpadu, Ustaz. Mungkin nggak ada seorang beriman tanpa amal? Tidak ada, Ustaz. Ya harusnya begitu. Tapi ada saja kan orang mengaku beriman tak beramal. Karena itu Al-Quran menyebutnya dengan iman yang tidak serius gitu ya. Ya. Masih ingat ayatnya? Ada orang di zaman Nabi datang kepada Rasulullah mengatakan saya beriman. Ya, tapi kemudian ternyata oleh Allah dibantah karena belum dibuktikan keimanannya. Ya, iman tanpa amal. Jadi ini langsung penolakan dari Allah dalam Al-Quran. Orang yang beriman tapi nggak beramal, itu nggak disebut serius imannya. Jadi dikatakan oleh Al-Quran dia baru sekedar masuk Islam saja dengan mengucapkan kalimat formal syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia belum membuktikan lewat amalan. Itu ada di Quran surat berapa? Surat 49 Surat ayat apa 14. itu? Ustaz. Surat apa itu? 49 surat Muhammad. Muhammad 47. Pokoknya setelah surat Al-Fatah sebelum surat Qaf. Ustaz, lihat. Lupa, Ustaz. Afwan, Ustaz. Iya, Lupa. Suratnya surat Al-Hujurat. Jangan. Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat, bagus sekali. Ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-14, Ustaz. 14 ya. Baik. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan misalnya beriman, bagaimana orang beriman tapi dia nggak mau beramal, itu kan? Dia mengatakan Muslim, yakin saya beriman, tapi dia misalnya nggak mau sholat, gitu kan? Nggak mau zakat, nggak mau puasa. Itu kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bisa langsung jawab, statement Anda telat ya, 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu dan dijawab. Kadang-kadang pertanyaannya suka dimodif teman-teman sekalian, keluarga Mira, dimanapun Anda berada. Ya, suka dimodif, itu setiap zamannya beda-beda. Tergantung casingnya gitu ya. Ya misalnya casing yang sekarang, saya Muslim kok, tapi saya tidak meyakini kewajiban dalam syariat Islam. Ya kan? Bisa modifikasinya bisa seperti itu. Ya, saya Islam tapi nggak yakin dengan syariat Islam. Artinya kan beriman tapi nggak yakin amal. Syariat kan malah ini amal kan? Masih ingat bayan kita kemarin? Ini modifikasi saja. Jadi kita sudah bisa jawab, itu ditolak sendiri statementnya oleh Al-Quran. Jelas ya? Atau ada yang berkata begini misalnya, ya ada juga orang yang yakin tapi nggak sholat. Ya, tapi saya nggak yakin tapi sholat. Nah ini sebetulnya cuma bolak-balik saja Pak, Bu. Ya teman-teman, ini bolak-balik saja. Ini hanya mengganggu cara kita berpikir sehingga kita nggak konsentrasi untuk memahami esensinya. Jadi kalau ada yang seperti itu statementnya di setiap masa bagaimanapun, itu langsung oleh Allah jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada kita karena Allah Maha tahu tentang cara berpikir kita. Jelas ya? Ini saya sampaikan dengan jawabannya kalau kita nanti menghadapi kasus-kasus seperti tadi. Ya, kasus-kasus demikian. Jadi karena ini dasar loh Pak. Jadi kalau ada orang dengan gelar apapun menyampaikan pemikiran seperti tadi, ya dia beriman tapi nggak wajib amal, nggak wajib bersyariat, atau sebaliknya, misalnya kan dia bersyariat tapi nggak meyakini kewajibannya, ini artinya dia nggak paham konsepsi dasar. Karena ini paling pokok bagi setiap muslim, ini pelajaran dasar ini, ya sekolah dasar. Ya, jadi kalau ada sekolah dasar bagi umat Islam itu memahami iman dan amal. Ya, kan ini dasar orang beriman itu. Jadi kalau ada orang misalnya menyampaikan statement-statement demikian, artinya dia belum paham dasar-dasar tentang berislam, beriman. Nah, yang seperti itu kita doakan dan kita tampilkan pelajaran yang benar. Ya, jadi jangan saling mencela, saling menghujat dan sebagainya ya. Karena di sini ada hal yang sangat menarik. Saya lompat sebentar, Buka Quran surah keempat An-Nisa. Ayat 140. Di mushaf standar paling kiri sebelah bawah.
Ini fenomena yang mungkin kita dapatkan banyak hal ya. Dan ini kalau Allah nggak sebutkan namanya, kapan kejadiannya, tapi tuntunan umum, ini artinya setiap zaman berpotensi terjadi. Ada ya? Baik, yang digital bisa dibuka. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ada ayatnya? Ada, Ustaz. Baik. Baik, teman-teman yang lain juga ada ya ayatnya ya. Ya, saya lihat sudah banyak buka mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan bagi Anda sekalian di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kalau disebutkan namanya dengan Al-Qur'an itu menunjuk kepada penekanan bacaan. Ya, bacaannya. Kalau disebutkan Alkitab menunjuk kepada susunannya yang tersusun secara sempurna. Ya, dari mulai awal Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada celak, tersusun secara sempurna. Ya, jadi di Al-Quran itu nanti namanya banyak. Al-Quran, tapi setiap nama punya dilalah, ya, penunjuk yang berbeda, penekanan yang tidak sama. Kadang disebut Al-Quran, disebut Al-Furqan, disebut Dzikr, disebut Huda, disebut Kitab. Ya, baik. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan di dalam Al-Quran yang tersusun secara sempurna tanpa ada celak sedikit pun, kan? Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ketentuannya adalah kalau Anda mendengar ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, menyelewengkan maknanya, dengan menjauhkan makna dari ketentuan aslinya. Jelas ya? Ya, misalnya makna syahadat sudah jelas, kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah, makna jelas, makna tauhid. Dibelokkan kepada yang lain misalnya. Ya, ini bukan makna tauhid. Ini maknanya misalnya persatuan. Ini maknanya perkumpulan misalnya, berbeda dari konteks aslinya, ya. Dan ini nanti ada turunan-turunan pemahaman yang nggak sekedar diucapkan seperti itu, ada konsekuensi. Ya, nanti kalau saya bahas cukup panjang. Semacam memahami la ilaha illallah itu nggak berdiri tunggal, hadisnya banyak. Ya, hadisnya banyak. Hadis itu pun ada di Abu Daud misalnya, nomor hadis 3116. Di Kitabul Janaiz, kitab yang ke-15 di Sunan Abu Daud, di bab yang ke-20. Ya, jadi kitabnya Kitabul Janaiz. Ini untuk menolak statement kalau ada yang mengatakan apa gampang ya masuk surga, cuma mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tidak begitu memahaminya. Ya, hadis itu ada ditemukan di Kitabul Janaiz, kitab yang kelima, bab yang kelima ya, pembahasan kelima di Sunan Abu Daud. Ya, di pembahasan ini nanti ada bab-bab, subbab ini di bab yang ke-20. Ya, namanya bab fitalqin. Bab tentang mentalqin, membimbing orang yang sedang sakaratul maut, akan meninggal dunia. Nanti hadis pertamanya di bab yang ke-20 ini di posisinya nomor hadis 3116, 3116. Ya, kalau Anda punya kitab yang sama dengan saya itu di paling kanan sebelah bawah dibagi dua, pojoknya kanannya itu ada pojok ke kiri itu. Ya, hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, Mas tolong bawakan Sunan Abu Daud coba supaya keluarga kita lebih mengetahui. Itu tuh yang di meja coba. Nih. Ini kitabnya Sunan Abu Daud nih. Ini qadarullah alhamdulillah kita punya perpustakaan di sini, mudah kita dapatkan. Ini Abu Daud, Sunan Abu Daud. Ya. Kelihatan ya? Nah, ini yang tadi sebutkan Kitabul Janaiz. Bismillah. Maaf ya, kita perdalam ya, namanya pengayaan, kita pengayaan karena ini kasus-kasusnya kalau Al-Qur'an sudah sampaikan, di setiap masa tuh akan selalu tiba. Ya, dengan tokoh-tokoh yang berbeda, keadaan yang tidak sama, tapi sebetulnya esensinya sama saja. Jadi kalau ada statement-statement demikian sudah terlambat sebetulnya, agak telat ya. 3116. Sebentar saya buka dulu. Ini Kitabul Janaiznya. Betul yang saya sampaikan, ini kitab yang ke-15. Ya, jadi biasanya ada topik-topik tuh di kitab-kitab hadis. Kitabul Janaiz, kan? Kitab kalau di dalam hebatnya orang-orang Islam dulu, ulama kita itu, ini satu kitab isinya banyak kitab. Jadi kalau ada tulisan kitab ya di dalam kitab itu namanya temanya. Ya, misalnya Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci, Kitabul Shalah, kitab tentang salat, Kitabul Janaiz. Kitab yang ke-15 di Sunan Abu Daud. Ya. Baik, kemudian di kitab ini ada bab nih bawahnya. Subtopiknya. Nanti buka yang ke-20, di ke-20. Bismillah. Nah, ini betul nih, 20. Betul kan? Sebelah kanan sini agak ke bawah nih, bagi dua kirinya. Ini bab fit talqin seperti yang tadi saya sampaikan. Babun fit talqin.
Ya, nomor hadisnya 3116 betul. 3116 ini. Ya. Nanti kalau teman-teman mau nanti tinggal kita scankan ya, kita tunjukkan. Nah, saya bacakan ya. Ya, qala haddatsana Malik bin Abdullah Abdul Wahid Al-Misma'i haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhlad haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far haddatsani Salih bin Abi Ali an Katsir bin Marwah an Muadz bin Jabal. Jadi rawinya yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Ya, siapa yang akhir kalimatnya di akhir menjelang wafatnya ya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, terjamin surga untuknya. Jelas ya? Ini kalimatnya. Nah, ini babnya itu bukan babul i'tisam, babul ijtima, bab perkumpulan, bab persatuan, bukan. Ini babnya ini tentang bimbingan akhir kematian. Jadi kita itu ada bimbingan awal kehidupan, bimbingan dalam kehidupan, bimbingan akhir kehidupan. Dan dibuka dengan kalimat amalan. Jadi ingat ya, di amal itu dalam Islam, amal itu ada amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih. Dan semuanya penentu. Amalan hati itu iman. Itu penentu semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu keimanan kita. Nanti diungkapkan lewat lisan. Ucapan itu udah amalan, hati-hati. Ya, bagaimana Anda bisa berkeluarga tanpa ucapan? Jadi ucapan itu punya nilai tinggi di hadapan Allah. Ya, akan Anda katakan saya terima nikahnya si fulana binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Itu kan ucapan. Tapi ucapan itu nanti yang melegalkan hubungan-hubungan antara suami istri. Ya, dalam kehidupan berumah tangga. Ya, dalam keimanan juga begitu. La ilaha illallah itu ucapan. Dan ucapan itu yang melegalkan seseorang menjadi seorang muslim. Nah, ketika dia menjadi seorang muslim, la ilaha illallah itu kan gambaran keimanan. Sedangkan iman paketnya dalam Islam dengan amal. Masih ingat teori kita? Ya, di awal. Iman itu kan paketnya dengan amal kan? Nggak mungkin orang beriman tanpa amal. Imannya diwakili oleh kalimat apa? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat imannya. Nanti ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, dia harus membuktikan kalimat itu. Ya, apa pembuktiannya? Lewat amal. Jadi cara memahami hadis ini, orang yang mengatakan la ilaha illallah itu pasti konsekuensinya punya implementasi dari kalimat itu, yaitu berupa amalan. Jelas ya? Karena itu ini hadis gak berdiri sendiri. Nanti ada hadis dari Abdullah bin Samit. Dalam kitab Tauhid nanti ada. Ya, siapa yang bisa mengqala la ilaha illallah, dan siapa yang bisa mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa Muhammad adalah Rasulullah wa anna Isa Rasulullah, ya, dan bahwa Isa alaihissalam itu bukan Tuhan tapi adalah Rasulullah, dan dakhala al-jannata, maka dia masuk surga dengan apa? Dengan timbangan amalnya, ala hasbi amalihi. Ya, dengan timbangan amalnya. Jadi disatukan di hadis lain. Cara memahami hadis itu nanti ada teori namanya jam'un wa taufiq. Kumpulkan semua hadis-hadis itu yang senafas dengan topik itu, baru kita pahami. Ya, jadi sahabat itu sudah paham. Hakallah. Ya, Nabi sudah menyampaikan, siapa kalian yang mengucapkan la ilaha illallah, buktikan lewat amal sampai akhir hidup. Makanya kita selama hidup itu beramal la ilaha illallah. Coba dalam salat kita, itu kan pembuktian la ilaha illallah. Makanya dalam salat tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu kan? Puasa itu representasi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat iman. Makanya perintah puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Orang yang puasa tanpa la ilaha illallah enggak ada makna puasanya. Jelas di sisi Allah. Baik, haji juga demikian, dibuka dengan la ilaha illallah. Karena kalimat iman bersanding dengan nilai takwa. Pembuktian iman itu ibadah. Ibadah itu konsepsinya takwa. Karena itu orang mau haji disebutkan oleh Al-Quran, kumpulkan bekal iman dalam bentuk takwa. Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Jadi teman-teman sekalian, itu semua terhubung. Jadi nggak bisa seseorang mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa amal. Itu yang dihisab. Ya, jadi nggak mungkin orang bisa mengucapkan la ilaha illallah mudah seperti itu saja, sementara amalnya nggak ada. Orang yang hanya mengucap tapi nggak ada amalnya, itu sudah turun ayat 15 abad sebelum kita sekarang. Dengan turunnya Quran surah 49 ayat ke-14 itu. Karena itu latihan-latihan saat kita mulai terlahir dibimbing la ilaha illallah, itu dalam janin, dalam keadaan janin di perut ibunda kita usia 4 bulan, itu sudah ada syahadat kita. Ya, ayo supaya agak rinci ya, dalam ya, karena sekarang kan ini pengayaan ini saya katakan setiap masa ini akan ada problem begini. Kita harus punya jawaban secara konseptual dalam syariat kita dan secara logika supaya kuat dua-duanya. Ya, jadi gini, kalau secara konseptual di nas Al-Quran,
Kita ini kehidupan kita diikat dengan la ilaha illallah. Ya, saat kita mulai berada dalam rahim kandungan ibunda kita tercinta, usia 4 bulan, roh ditiupkan, itu sudah kita berkomitmen kepada Allah, la ilaha illallah. Awal kehidupan. Itu ada di Quran surah 7. Silahkan dituliskan, surah Al-A'raf di ayat 172. Ini bagi orang Islam ya. Kan Quran itu la raiba fi ya, yakin kepada Al-Quran, menolaknya berarti kufur kan? Nah, kita dengan dalam konsepsi keislaman nih, kita tidak menerangkan ini kepada non-muslim. Ingat ya, kalau non-muslim tidak akan menerima dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kan nggak yakin dengan Quran. Tapi kalau ada orang Islam kemudian menolak ini, dipertanyakan keislamannya. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada orang Islam bikin statement bertentangan dengan ini, dipertanyakan keislamannya. Jelas ya? Nanti ke non-muslim kita bisa kuatkan nas Quran ini dengan logika cara berpikir yang benar serta tinjauan ilmu yang objektif sehingga bisa diterima dengan nalar yang sehat. Ada ayatnya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah, pahamilah, ketahuilah, diminta ingat kita. Ya, nanti diingatkan itu lewat amalan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, ya, mengambil komitmen dari setiap anak cucu Adam. Ya, kita semua nih ya. Ya, Bani Adam kita semua anak cucu Adam. Min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, ya, dari sejak dalam fase kandungan, ya. Dari setiap anak cucu. Zuhur di sini apa namanya, dari proses ya. Kalau secara biologis bisa dijelaskan dari, nanti penjelasannya di tafsir di keterangan Nabi. Kalau kita ingin tafsirkan Quran dengan As-Sunnah, teman-teman baca Al-Arba'in ya. Yang paling pokok tuh Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu kan hadis-hadis dasar. Ya, setelah Al-Arba'in dari Riyadhus Shalihin, nanti silahkan baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Al-Arba'in itu kan ada 42 hadis. Baca hadis yang keempat. Teman-teman tulis dulu aja. Hadis yang keempat Al-Arba'in. Jadi ada 42 hadis, nomor hadis yang keempat. Ya. Nanti Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Bunyinya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katsbi 40. Ya, ini penjelasan kalimat Quran, ya, min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian akan tercipta dalam proses di perut ibundanya, di rahimnya. 40 hari pertama nanti proses gabungan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Setelah itu 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, itu berproses jadi zigot, ya. 40 hari kedua namanya alaqah. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 120 hari menjadi mudghah, sudah mulai berbentuk keratan. Daging keratan gitu ya, berbentuk, sudah mulai ada bentuknya kelihatan. Ini saya pernah belajar kedokteran, ya. Jadi ada mahasiswa yang belajar dengan saya selalu tanya, si tabiat saya begitu. Anda kuliah di mana? Di Universitas A, jurusan apa? Kedokteran. Baik, Anda mau belajar apa dengan saya? A misalnya, Anda bawa semua modul Anda, ya, saya pelajari dan Anda ajarkan pada saya ajarkan kepada Anda. Jadi di fase modul kedokteran dasar itu yang saya lihat di anak mahasiswa ini, itu sudah jadi bahasa kedokteran sekarang, bahasa medis, mudghah. Itu bahasa hadis, teman-teman. Bahasa hadis. Nah, usia 40 hari ketiga ini, 120 hari, 4 bulan, sudah mulai ditiupkan roh. Jadi kalau ada yang sedang mengandung usia 4 bulan, itu rohnya sudah ada. Sudah masuk ke situ. Nanti amalannya akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, dalam usia kandungan 4 bulan ini, roh ditiupkan, terjadi komitmen kita setelah roh masuk, komitmen kita dengan Allah. Allah katakan, alastu bi rabbikum? Apakah engkau kemudian ya mau berkomitmen menjadikan aku Rabbmu? Ya kan? Engkau Arab yang akan merawatmu, memberikan pendampingan, melindungi engkau, mengampuni kalau salah, memaafkan kalau engkau ada kekurangan-kekurangan, kemudian memberikan segala kebutuhan. Konsekuensinya engkau menyembahku, ya, mengagungkanku, meniadakan Tuhan selain aku. Ya, apa yang kita katakan? Kita bersyahadat. Qalu bala syahidna. Kita katakan, ya Allah, kami bersyahadat. Ya, ini tahap pertama kehidupan. Nah, untuk menguatkan itu supaya nggak lupa, ya, bagaimana kami bisa ingat, ya Allah, syahadat kami saat dalam kandungan? Allah ingatkan, 5 kali diingatkan dalam sehari. Ya, lewat suara adzan itu kan diingatkan supaya terdengar. Ya, dalam adzan kan ada kalimat syahadat kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Kita diberikan pencarian kan? Supaya ingat kembali, itu secara fitrah itu kita akan mencari.
Lalu dalam kehidupan kita jaga la ilaha illallah itu. Makanya Allah turunkan jalan untuk menjaganya. Jalannya disebut dengan syariat. Syariat itu amal. Ya, untuk pembuktian syahadat kita itu. Lewat apa? Ada yang ritual seperti sholat. Makanya dalam sholat untuk menguatkan syahadat kita. Ya, dalam sholat kan kita mengucapkan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Ya, dalam ibadah-ibadah yang lain pun sama, kalimat Allahnya muncul. Dalam haji, umrah, labbaik Allahumma labbaik Allah. Dalam puasa juga sama. Ya, dalam puasa sama. Bahkan semua inti ibadah dalam puasa, sholatnya berapa kali kita tambah tuh untuk menguatkan kalimat tauhid itu. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu nggak berdiri sendiri. Jadi kita mulai ucapkan dalam awal kehidupan, kita jaga selama hidup, wafat pun dalam la ilaha illallah. Ya, jadi kalau orang terbiasa beramal mengisi kehidupannya, itu akan mudah mengucapkan la ilaha illallah karena dia dampingan dengan amal. Tapi kalau orang nggak pernah berusaha beramal dengan baik, jangan dikira gampang la ilaha illallah itu. Karena la ilaha illallah bersanding dengan amalan. Jadi nggak bisa semua orang itu begitu mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nggak percaya silahkan, karena Nabi akan menyampaikan dalam nanti hadis terkait dengan situasi sakaratul maut. Orang itu dalam sakarat bergantung kebiasaannya. Kalau mabuk dia cari minuman, ya kan? Ya, kalau suka hal-hal yang melanggar, ya itu yang dia kerjakan. Kalau dia suka meracau, kata-katanya kasar. Kalau dia suka ini, suka itu, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia rajin baca Al-Quran, dia akan dengan Qurannya. Dia rajin ke ta'lim dengan ta'limnya. Dia rajin salat dalam keadaan salatnya. Semua keadaan amal dia. Jadi keadaan aktivitas itu amal namanya. Jadi amal itulah yang akan memberikan satu gambaran dalam kondisi sakaratul maut bagaimana dia bisa bersikap. Nah, karena amal ini bersanding dengan tadi, dengan iman, maka iman akan mendorong amalan menjadi kebiasaan dan itu akan terbawa saat wafat. Jadi begitu dia berada di akhir penghujung kehidupannya, dia telah kumpulkan amal untuk membuktikan syahadatnya, makanya dia tegaskan di akhir hidupnya lagi bahwa semua amalan dia itu hakikatnya adalah gambaran refleksi dari la ilaha illallahnya. Maka ketika di akhir hidupnya dia ucapkan la ilaha illallah untuk menunjukkan, ya Allah, selama ini saya sudah beramal untuk mewujudkan kalimat ini yang saya pegang komitmen dari saat awal hidup. Sekarang saya pun dalam keadaan akan wafat sesuai dengan ajal yang telah Engkau tetapkan, ya Allah, maka saksikan semua amal saya la ilaha illallah. Itu maksudnya. Jadi nggak semua orang bisa mengatakan itu. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang membelokkan, ini contoh dari gambaran terapan dari An-Nisa 140 tadi. Ini kalau ada yang membelokkan, tiba-tiba dibelokkan maknanya. Oh, ini bukan kalimat tauhid. Ya, masuk surga itu nggak dengan ucapan, masuk surga itu dengan amalan. Berarti dia belum paham tentang pemaknaan dasar. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan masuk surga bukan dengan ucapan, tapi dengan amalan, itu orang menunjukkan nggak paham dengan konsepsi dasar yang dasarnya tidak memahami. Karena nggak mungkin ucapan itu dikeluarkan kalau nggak ada amalan dari situ. Karena konsekuensi mengucapkan itu ada amalan. Dan dengan amal itulah ucapan tadi akan ditimbang. Itu nanti hadisnya dari hadis Ubadah bin Samit. Saya bawa kitab tauhid, Mas, tolong ada kitab tauhid itu dibawakan. Nah, ini nanti teman-teman kita akan belajar di antara materi tauhid kita. Saya agak lompat sedikit ya. Nah, ini kan ada kitab-kitab banyak nih. Nanti ada Al-Aqaid Ad-Diniyah yang ini, ya kan? Ini dari Syekh Abdul Rahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf. Nanti ada yang lainnya lagi. Ada Al-I'tisad fil I'tiqad, ada Mudzakarah fi Ilmi Tauhid. Ini yang kurikulum Al-Azhar. Ya, nanti ada yang Madinah. Ini yang Fathul Majid. Ya, fi syarah kitab Tauhid. Ini kita akan pelajari juga. Saya ambil contoh misalnya teman-teman sekalian. Nah, ini saya bacakan ya. Ini untuk pengayaan ya, supaya mengerti. Jadi kalau ada yang jawab-jawab, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada fenomena-fenomena, kita bisa jawab ya. Bismillah. Nah, fardhu tauhid wa ma yukfaru minadz dzunub. Ya, babnya halaman 36. Keutamaan tauhid dan konsekuensi dari itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, saya bacakan ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini halaman 39 dengan syarahnya. Ini saya punya syarahnya. Halaman 39 nih. Ya, dengan syarahnya. Kalau yang tadi hadisnya Mu'adz bin Jabal di Abi Daud, yang ini dari Ubadah bin Samit. Saya bacakan an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, siapa yang bersyahadat, mampu bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian teruskan hadisnya, ini pakai syarah jadi cukup panjang. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad SAW hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa alaihissalam juga hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan.
Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimat Allah maksudnya saat diciptakan dengan kalimat kun, kan? Ya, fayakun yang disampaikan di rahimnya Maryam alaihissalam dan ditiupkan rohnya ke dalamnya. Kemudian wal jannata haqqun wan naru haqqun. Ya, wal jannata haqq, dan dia meyakini adanya surga dengan benar, wan naru haqqun, dan adanya neraka sebagai ancaman juga dengan benar. Adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amali. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan ala ma kana minal amal, berdasarkan amal yang dia kerjakan sebagai implementasi dari kalimat la ilaha illallah itu. Nah, jadi begitu kalau kita mengaji hadis. Nah, bisa dengan satu hadis kita mengucapkan pandangan, tidak, kumpulkan. Apa maksudnya? Ini sudah standar, teman-teman sekalian, standar. Kalau mau terapan fikih bab kunut misalnya, kita mau bab kunut itu kan kumpulkan hadisnya banyak. Kapan Nabi kunut, kapan tidak kunut, kenapa nggak kunut, apa alasannya, gambaran seperti apa, muncullah kemudian di situ tata cara kunut. Ada yang kemudian 4 bagian. Ada yang dipraktekkan kunutnya subuh seperti Imam Syafi'i ba'da ruku', dan Imam Malik sebelum ruku'. Imam Syafi'i mengatakan dengan jahar, Imam Malik mengatakan dengan sir. Kemudian ada yang tidak kunut sama sekali seperti pandangan Imam Abu Hanifah. Ada yang kunutnya nazilah, ya, seperti pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu gabungan dari semuanya, baru muncul madzhab-madzhab di situ. Tapi ada yang nggak perlu kemudian dengan banyak pandangan disepakati satu makna. Jadi ada yang cuma satu makna saja, ada yang bisa banyak makna. Ya, kalau satu makna saja itu semua ulama sepakat. Ya, apa di antara yang semua satu makna? Ada dalam fikih, dalam akidah. Dalam fikih misalnya ketika kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar dan ucapkan Allahu Akbar, semua ulama sepakat. Karena itu tidak ada orang takbir mengatakan Allahu Rahman, Allahu Rahim, walaupun nama Allah banyak. Ya, dalam bab akidah pun ada yang usul, ada yang furu'. Yang usul itu seperti kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu semua ulama sepakat. Makanya semua tafsir dari bab la ilaha illallah itu satu tafsir. Silakan baca misalnya syarahnya Ibnu Battal. Ya, dalam syarah hadis dari Ibnu Hajar Al-Asqalani kesambung pada Rasulullah SAW, semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud la ilaha illallah itu terapannya lewat amalan. Semua ulama sepakat, gak ada perbedaan di sini untuk menghindari maksiat, menjauhi maksiat, mengerjakan perintah perwujudan dari apa? La ilaha illallah. Jadi nggak berdiri sendiri. Nah, kemudian ada yang mengatakan misalnya dalam konteks ini, enggak kok, la ilaha illallah itu bukan kalimat tauhid, bukan kalimat jaminan surga, itu ajakan untuk persatuan, itu ajakan misalnya untuk berkumpul, itu ajakan jangan sampai berselisih, itu ajakan untuk harmoni. Berarti kan belok dari mana tadi? Ya. Ya, harmoni ada bab yang lain, persatuan ada bab yang lain, tapi akidah ini satu makna, kalimat ini satu makna. Artinya apa? Dia berbelok. Ya, kalau berbelok ini, apa kemudian respon yang disampaikan oleh Al-Quran? Ya, turun kemudian ayatnya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar statement bahwa ayat-ayat Allah diingkari, dibelokkan, wa yustahza'u biha, atau ada nilai olok-olok di dalamnya. Ya, ada olok-olok dengan kalimat yang tidak pantas, kata-kata yang tidak elok dan sebagainya. Orang pakai hijab misalnya, berusaha, ada yang pakai niqab apa dibilang ninja lah, ada yang pakai begini dibilang beginilah, kalimat-kalimat tak pantas kepada agama lah. Ada olok-olok di dalamnya, maka indah sekali. Al-Quran menjawab dengan kalimat bukan kecam dia, bukan dengan hina dia, rendahkan dia, tidak. Fala taq'udu ma'hum, udah jangan sertai. Jadi Al-Quran itu mengatakan udah enggak usah sibuk mencela, jangan mengecam, ya, dalam konteks kecaman ini menghina dan sebagainya, bukan, ya. Jadi udah, Anda tidak usah kemudian mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Jadi kalimat ini sudah salah. Yang paling gampang, fala taq'udu ma'hum, jangan sertai. Jadi kalau ceramah enggak usah didengar, jangan dikasih momentum untuk menyampaikan ceramah, ya kan? Jangan diberikan waktu, jangan diberikan penyertaan, jangan diberikan fasilitas-fasilitas, tinggalkan aja. Ya, itu pun niatnya apa? Niatnya hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai sadar bahwa itu keliru. Jadi begitu ditinggalkan, nanti yang selevel dengan itu para ulama, para ustadz yang berada di atasnya memberikan pencerahan. Ya, maknanya bukan itu, ini gambarannya begini. Kalau masyarakat awam tinggalkan saja. Ya, jangan berhujah. Apalagi dalam keadaan yang kita menguasai, kecuali kalau kita paham. Tinggalkan, jauhi, selesai sampai sadar oh itu menyimpang. Kemudian innakum idzam mithluhum, kalau diikuti disimak, lama-lama nanti akan terbuai. Ya, apalagi dengan permainan kosakata yang indah. Al-Baqarah ayat 204, paling kanan, paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Ya, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sekian banyak manusia, Anda akan menyaksikan ada orang yang retorikanya begitu cantik, kalimatnya menarik. Jadi kalau kita dengar tuh kayak yang betul. Logikanya kayak yang benar, kalimatnya menenteramkan.
Dan membawa Allah narasinya, membawa makna Quran, makna hadis. Huwa alam bil khisam. Padahal ini kelirunya fatal. Ini kata Allah ini yang paling berbahaya gitu. Jadi kalau ada yang melihat seperti itu sudah aneh, sudah membingungkan, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan, jauhi sudah. Innakum idzan mithluhum, kalau sama kita simak, kita sertai, bahkan difasilitasi, nanti terbawa. Kalau sudah terbawa, muncul penyakit di hati. Oh, alih-alih orang Islam senang dengan ajaran Islam, kok jadi nggak suka dengan ajaran Islam? Ya, kita membawa narasi persatuan tapi mengecam saudara sendiri, itu bukan bersatu namanya. Jelas ya? Atau lama-lama malah nggak suka dengan tahajud, nggak suka, ya, dengan mau dekat ke ngafal Al-Quran malah jadi nggak enak, jadi sentimen, antipati, ada yang salah itu. Itu penyakitnya disebut nifak. Orang disebut munafik. Kalau sifat nifak terbawa dalam diri sampai dengan meninggal, ancamannya nyata. Apalagi sudah keluar misalnya. Saya nggak anti dengan syariat Islam, saya muslim tapi anti dengan syariat Islam, nggak wajib syariat Islam, dengan atau mengatakan kalimat-kalimat lain lah, ya, mulai kemudian membawa nuansa keluar dari konteks kehidupan yang bersyariat misalnya, atau dalam tuntunan agama, maka sudah nifak, pelakunya disebut munafik. Kalau terbawa sampai meninggal, ancamannya nyata. Kata Allah, innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kamu nggak usah repot mencela, tugas kamu menghindari mereka, menjelaskan. Kalau mereka masih tetap bertahan dengan seperti itu, biarkan aku yang membuat keputusan, kata Allah. Ya, kita kan nggak rugi juga kan, tinggalkan saja, sudah, nggak rugi kita. Bahkan kita nggak buang-buang waktu untuk mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Ya, jadi nggak usah mencela, tinggalkan aja. Nanti level ulama yang menjelaskan, kita nggak usah sertai, nggak usah simak, nggak usah macam-macam, sudah. Setelah itu, kata Allah, kalau dia nggak sadar, biarkan aku nanti yang memberikan keputusan di hari kiamat. Ya, aku tenggelamkan dia di tempat yang paling terdalam di neraka. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi itu yang masuk neraka jahanam di Al-Quran ini ternyata orang munafik itu lebih dari orang kafir. Ditempatkan yang paling dalamnya itu. Makanya nanti di ayat berikutnya disebutkan fid-darkil asfali minan nar. Ya, kenapa Allah begitu murka? Kalau orang kafir ingkar, jelas pengingkarannya karena nggak ada iman. Ini orang munafik ini beriman, menyatakan beriman kepada Allah, ya, kemudian dia mengatakan komitmen dengan syariat Rasulullah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi perbuatannya menentang itu semua. Sehingga menyebabkan orang-orang yang muslim yang lainnya terbawa dalam pengaruh seperti itu, jadi diri di dalam daging, diri di dalamnya sendiri, itu yang paling berbahaya. Ya, makanya di sini Allah murka kalau nggak taubat. Kalau taubat dia mau kembali, di ayat berikutnya kan 143, 144 itu diajak kembali. Kalau mau kembali, dirangkul, diajak, disimak dengan baik. Kalau tidak mau kembali, ancamannya berat. Wah, lebar ya, panjang ya bahasannya ya. Jadi saya ingin katakan begini, coba ayat itu tadi, An-Nisa ayat 140, menyebut orang tidak? Tidak kan? Menyebut nama? Tidak. Menyebutkan kapan kejadian? Tidak. Dalam rumus tafsir disebutkan begini, kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, tidak disebutkan siapa orangnya pada saat itu, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu berpotensi terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Tapi kalau disebutkan kejadiannya kepada siapa, jelas di Quran disebutkan menimpa kepada si A misalnya. Satu kejadian yang dahsyat, yang hebat dan sebagainya, ini menunjukkan perbuatan dimaksud nggak akan terjadi lagi umumnya di masa depan. Seperti misalnya yang mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Maryam. Wa Maryam ibnata Imran. Ya. Bahkan dia mengatakan di surah Ali Imran itu, qala rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Tidak, aku enggak pernah disentuh. Jadi bukan mengandung melahirkan tanpa bapak yang begitu banyak ya, saya dapatkan. Ini mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Cuma Maryam. Dan disebutkan Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran. Ya. Dilacak sampai ke keturunannya. Sampai kalau ada yang mengatakan saya juga Maryam binti apa kamu? Ya, kemana jalurnya gitu. Nah itu jadi nggak akan pernah terjadi lagi. Tapi kalau disebutkan gelar misalnya seperti Fir'aun itu gelar. Ya, raja Faraoh gitu kan, yang ada di Mesir tempo dulu. Ya, itu disebutkan gambarannya, perilakunya dan sebagainya. Gelar yang melekat kepadanya ini memberikan kesan bahwa kedudukan, gelar, jabatan yang melekat pada seseorang itu bisa berpotensi melahirkan penyimpangan kalau nggak dipergunakan dengan benar. Makanya turun bimbingan-bimbingan. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi ini pengayaan dari konsepsi tadi iman kaitan dengan amal. Alhamdulillah tuh Allah berikan langsung pemahaman praktek lewat fenomena yang ada di sekitar kita saat ini dengan terapannya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin iman tanpa amal? Tidak mungkin, gampang jawabannya. Apakah mungkin amal tanpa iman? Tidak mungkin, gampang jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, nggak mungkin ya masuk surga itu
dengan kalimat la ilaha illallah saja, dengan ucapan saja? Jawabannya, oh benar, harus dengan amalan. Tapi cara memahami hadis pun tidak seperti itu. Cara memahaminya begini. Ya, kalau ada yang mengatakan, kan kita telah bahas kemarin. Ya, iman itu kalimatnya apa? La ilaha illallah. Ini kan tergambar dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalimat apa? Kalimat iman. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bukan kalimat iman, jadi persoalan. Jelas ya? Artinya nggak paham dengan dasar itu. Kemudian konsekuensi dari beriman apa? Beramal. Jadi cara memahami hadis iman, hadis la ilaha illallah adalah dipadukan dengan hadis amal. Jelas ya? Masya Allah. Jadi hati-hati ya kalau ada statement-statement yang aneh-aneh dan sebagainya, kita cerna dulu esensinya kemana, baru kemudian kita pahami dengan baik. Masya Allah. Baru satu nih. Baik. Yang lainnya, yang dari jauh juga? Ada lagi yang dari jauh? Kalimantan sudah, yang sudah kemarin sudah kita bergantian. Jawa sudah. Sumatera ada Sumatera? Palembang, Padang, Bukit Tinggi. Sumatera Utara ada? Sumatera Utara? Sumatera Utara bisa dibantu? Resen, Ikhwan Sumatera Utara ada? Yang Ikhwan dulu ya. Assalamualaikum. Siapa yang dari Sumatera Utara? Saya Ustaz Ridwan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ridwan Munawwar. Ya Ustaz. Baik, Munawwarin ya akhi, kaifa halak? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Anta fin fi Sumatera? Fi Tabat. Selamat, Masya Allah. Rasulullah subhanahu wa ta'ala ibarik fiqh wa yakhfadka insyaAllah wa la'ailah wa yaja'ala min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lain nggak roaming kan ya? Nanti kita belajar, insya Allah. Saya nggak sendiri nanti ya. Nanti ada masyayikh dari Al-Azhar. Nanti juga kita dengar yang dari Madinah bagaimana ya. Yang dari Mekah. Nanti kita supaya ada perbandingan-perbandingan kita dengarkan sehingga agak meluas. Ini sudah ada yang minta-minta juga dari masyayikh untuk bisa tersambung. Kemarin dari Yaman, dari Madinah sudah, kemudian juga dari Mesir. Nanti kalau sudah waktunya cukup, kita sampaikan, saya bisa mendampingi, kita mulai sambung. Akhir karim, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kuatkan dulu dari pendalilannya. Ya. Untuk beriman itu kita perlu menguatkan pondasi. Ya, menguatkan pokok. Dalam bahasa syariat, rukun, pondasi dan pokok itu disebut apa? Akidah, Ustaz. Disebut apa? Pondasi atau pokok disebut apa? Akidah. Akidah itu namanya rukun ya? Ya, rukun. Rukun, baik, rukun. Karena itu kita dengar rukun Islam, rukun iman. Taib. Ada berapa rukun iman yang bisa menguatkan simpul iman kita? 5, Ustaz. Ada 5 rukun Islam. Rukun iman 6, Ustaz. Rukun 6, baik, ada 6. Baik, bagaimana cara memahami rukun ini dengan persoalan akidah atau iman? Ya, tadi kan begini. Jadi kalau kita ingin menjelaskan, iman itu keyakinan tanpa ragu. Ya, kita harus ikat dalam diri kita, ikatannya menjadi akidah. Bagaimana kita bisa menjelaskan yang 6 ini menjadi rukun kaitan dengan iman dan akidah? Silakan. Menjelaskan. Antum bantu terangkan kepada saya apa hubungan antara iman, akidah dengan yang rukun ini, yang 6 pokok ini. Jadi iman adalah implementasi kita sebagai muslim beriman, terus pembuktian iman dengan gini saudaraku, Akhi Ridwan, antum simpan catatannya, antum ekspresikan dengan bahasa antum saja. Baik. Jadi seorang muslim mengaku beriman, implementasinya dengan melaksanakan rukun-rukunnya, pokok-pokok imannya, yaitu rukun yang pertama syahadat, terus sholat, puasa, zakat, puasa, dan haji yang berupa amalan. Setelah setelah mengaku beriman, implementasi imannya itu dengan melaksanakan amalan. Baik. Bagus sekali, bagus sekali. Nah, sekarang saya akan berikan pengayaan ya.
Nah, selalu posisikan begini ya, selalu posisikan kita itu berargumentasi dengan sesama muslim untuk menguatkan keyakinan kita. Kalau udah muslim kan udah bersyahadat, udah enak tuh ya, udah gampang gitu menerangkannya. Yang kedua kan kadang ada non muslim yang tertarik juga untuk mendengar dari ajaran Islam. Nah, kita harus punya argumentasi juga. Dalam Islam bagaimana sih konsep keyakinan itu? Ya kan? Maka kita jawab, dalam Islam konsep keyakinan itu disebut iman. Harus yakin tanpa ragu. Jelas ya? Baik, untuk yakin tanpa ragu itu ya, kita harus ikat dalam diri kita supaya kuat. Ya, keyakinan tanpa ragu ini kita ikat dalam diri kita. Ini keyakinan Islam yang paling dalam, diikat dalam diri kita. Ikatan itu dalam bahasa Islam disebut akidah. Sebetulnya teman-teman, iman itu sepaket bahasa syariat, bukan bahasa Arab biasa. Ya, jadi kalau kita melihat bahasa iman, Islam, takwa, itu bahasa syariat, bukan bahasa standar bahasa Arab biasa. Ya, jadi sebetulnya kalau ada di keyakinan lain menyebutkan beriman, itu udah tanda mau masuk Islam gitu. Ya, karena iman itu bahasa syariat, bukan bahasa Arab umum. Ya, sama seperti iman, takwa, ya, kemudian Islam dan sebagainya. Sekali lagi kalau kita ditanya, bagaimana konsep keyakinan dalam Islam? Kita katakan keyakinan Islam dalam Islam itu disebut iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Supaya kita yakin tanpa ragu, kita harus ikat itu dalam Islam, ikat dalam jiwa kita, dibawa sampai kita wafat. Ikatan itu disebut akidah. Jadi kalau saudaraku mendengar akidah Islam, maksudnya orang Islam mesti mengikat kekuatan imannya di dalam dirinya sampai terikat kuat sampai dia wafat. Kalau Anda mendengar kata iman, orang mukmin, artinya orang Islam itu harus yakin tanpa ragu dengan semua ajarannya. Ya, diperintahkan apapun dia kerjakan. Karena itu kami mendapati kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu perwujudan iman kami. Lalu ditanya, bagaimana untuk mengikat itu, ya kan? Untuk menguatkan itu, maka kami punya 6 pokok ikatan. Ya, seperti bangunan rumah yang harus ada pondasinya, ada pokoknya, maka keyakinan kami pun, ya iman kami, akidah kami itu punya 6 pokok, 6 pondasi. Ya, pokok-pokok inilah kemudian yang disebut dengan dasar-dasar iman, pokok-pokok. Dalam bahasa syariat disebut dengan rukun. Ya, maka kami mengenal rukun iman supaya pondasi iman kami kuat. Rukun iman itulah yang kemudian ada 6 pokok. Ya, 6 pokok itu yang pertama adalah kami mesti meyakini dan mengenal Allah ya dengan seutuhnya. Kemudian yang kedua, mengenal malaikat dan segala yang terkait dengan alam seputarannya, kan? Teruskan yang ketiga, misalnya mengenal yang terkait dengan kitab-kitab yang memberikan petunjuk kepada kami sampai yang sempurna, ya, sebagai bimbingan kami beriman kepada Allah. Yang keempat, mengenal rasul yang diutus kepada kami, ya, rasul-rasul sebelumnya dengan rasul yang terakhir yang menjelaskan tuntunan kitab yang tadi kami imani bagian ketiga. Yang kelima, kami mengimani ada kehidupan setelah kita wafat di dunia ini untuk kembali. Karena itu yang menjadikan tugas Rasul menjelaskan kepada kita dari bimbingan kitab-kitab tadi. Yang keenam, kami mengimani meyakini bahwa semua apa yang kita jalani sudah ada aturan dari Allah. Disebut dengan qada dan qadar. Yang aturan itu mesti kami ikuti dengan cara melihat bagaimana pedoman-pedoman, mempelajari seperti apa yang Allah ajarkan kepada kami lewat Rasul kami. Sumbernya dari situ. Ini yang pokok. Nah, ini cara begitu kita cara menjelaskannya. Nah, kalau disusul lagi, bagaimana kita kenal Allah? Nanti ada ilmunya sendiri yang belum kita bahas. Nah, kalau kita jelaskan seperti itu objektif pemahamannya. Ya, kalau kepada orang Islam gampang kita sampaikan, apalin rukun iman ada 6. Apalin dulu aja. Itu kan? Nah, tanamkan dalam jiwa kita dan sebagainya terus. Nanti kalau kita sudah beranjak, agak pemahaman, tanamkan ilmunya untuk menguatkan pada diri kita. Tapi kalau kita menjelaskan pada yang belum beriman misalnya, saya selalu istilahkan belum beriman. Karena saya berharap suatu saat akan beriman bersama kita juga gitu ya. Bersyahadat dan seterusnya. Jadi cara menjelaskannya demikian sehingga konsepsinya utuh. Dari iman ke akidah, sampai ke pokok, sampai ke hukum, sampai ke terapan. Jelas ya? Baik, akhirwan, saya ingin perkuat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, ma'rifah billah, ya kan? Jadi bukan sekedar iman, nanti ada unsur ma'rifahnya. Iman kepada Allah dengan cara mengenal Allah seutuhnya. Itu bahasanya. Seutuhnya itu nanti ada terkait dengan asma'nya, sifatnya, ya kan? Dalail wujudnya, kemudian mazahir rahmatu fil kaun, tanda penampakan keagungannya di alam semesta. Baik, apa dalilnya kita harus mengenal Allah di Al-Qur'an? Dalilnya apa? Landasannya apa? Catatan, Ustaz. Kenapa? Buka catatan. Buka catatan. Iqra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Baca catatannya. Baik. Surat apa itu? Quran surat 47 ayat 19. Ah, 47 itu surat apa?
Pokoknya setelah 46 sebelum 48. Setelah Al-Ahqaf sebelum Al-Fatah. Surat apa itu? Antum ingat aja Nabi kita yang paling mulia. Siapa namanya? Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nah, surat itu. Surat dasar kita mengenal Allah. Surat yang diberi nama dengan Nabi kita langsung. Ya, Nabi Muhammad. Surat Muhammad SAW. Ya, ayat ke berapa? Ayat ke Ya, coba cari. Ayat 19. Apa bunyinya? Fa'lam annahu la ilaha Illallah, nggak sampai illa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini wajib ya, wajib hafal semua ya, wajib ya. Jadi kita harus punya dasar keilmuannya. Jika nanti ada yang bertanya, apa iman pertama? Iman kepada Allah. Bagaimana caranya? Cara mengenali seutuhnya. Ya, dari mana landasan Anda mengatakan seperti itu? Allah sendiri yang perintahkan kepada kami. Ya, lewat firman-Nya Quran surah ke-47, Muhammad SAW ayat ke berapa? Ayat ke-19. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba Anda bandingkan dengan kitab suci manapun, nggak ada di kitab sucinya yang meminta mengenal langsung Tuhannya dengan ilmu, kecuali Al-Quran. Silakan Anda bandingkan Al-Quran yang langsung meminta kita untuk kenal dengan Allah. Jangan sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah sah menjadi muslim, alhamdulillah. Tapi supaya dikuatkan pakai ilmu. Ya, apa dalilnya kalau ilmu itu penting untuk mengenal Allah dan memantapkan syahadat kita kepada Allah? Tadi kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan maka harus punya ilmu untuk menetapkan la ilaha illallah. Kenapa kita mesti punya ilmu untuk menetapkan la ilaha illallah? Apa dalilnya dalam Al-Quran? Mau jawab apa? Bentar saya. Mana Quran surat 20 ayat 14. Quran surat 20 ayat 14. Apa bunyinya? Di situ nggak ada ilmu, di situ hanya penetapan langsung dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Quran surat 3 ayat 18. Ayat 18. Quran surat 3 itu surat apa? Ali Imran. Ali Imran, bukan Al tapi Ali, ingat ya. Yes. Kalau pakai surah Ali Imran, kalau nggak pakai surah Alu Imran, bukan Al. Kalau Al itu alif lam, ya alif lamnya bisa ma'rifah. Al-kitab, al-kitab. Kitab ini, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau alu, itu keluarga dengan turunan. Kalau ahlun, anggota keluarga. Kalau ailah, ya, keluarga dengan sikap saling mendukung. Kalau usrah, keluarga yang diinginkan untuk menjaga rahasia di dalamnya. Jadi ada beberapa nama keluarga. Ali Imran, surah ketiga, ayat 18. Bisa dibacakan ayatnya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baik, Masya Allah. Jadi di situ ya, paham ya? Ya, untuk bersyahadat kuat itu, kalau kita ingin kuat syahadatnya, ya, yang mampu mengetahui seutuhnya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah sendiri. Ya, Tuhan itu harus tahu. Jadi Tuhan itu nggak belajar tentang ketuhanannya. Saya pernah dengar ada anak di Eropa itu, dia wawancara ayahnya, ya, kemudian dia diberikan satu buku, cari deh, dia ada di YouTube itu, ada anak kecil perempuan, ya, dia membaca buku bahwa Tuhannya dia itu belajar dari sejak kecilnya tentang dirinya, gitu. Jadi nggak tahu bahwa dirinya itu Tuhan kan, ya, kalau memang dipertuhankan, ya, jadi belajar. Jadi Tuhan kita itu selalu sudah tahu dirinya Tuhan. Makanya Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah sangat mengetahui tentang dirinya. Dialah Allah Tuhan, la ilaha illa huwa, wal malaikah, dan para malaikat yang bersih, yang murni, tahu menetapkan Allah Tuhan. Wa ulul ilmi, dan orang yang punya pengetahuan qaiman bil qist, pengetahuan yang benar, yang lurus, itu akan mantap menetapkan Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau kita ingin mantap menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya, maka kita harus punya ilmu untuk menetapkan itu. Nah, ilmu apa disebutnya yang membahas tentang segala hal terkait Allah? Ilmunya apa namanya? Akidah. Akidah. Sudah ya, nyambung ya. Jadi kalau saya tanya lagi, untuk apa kita belajar akidah? Apa sih? Untuk apa kita belajar akidah? Menguatkan iman. Menguatkan iman. Untuk menguatkan iman supaya kita mantap bertauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Paham sih. Insya Allah ya. Jadi kita tinggal kemas. Yang penting dipahami. Nanti kita bisa menerangkan dengan bahasa kita beragam-ragam pertanyaan. Kalau ada kesulitan nanti bisa dikonsultasikan. Baik, 5 menit terakhir sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan? Dengan bahasan tema kita dulu sebelum ujian.
Silakan, diberikan kesempatan. Ya, ada yang angkat tangan itu? Boleh angkat tangan nanti supaya diketahui. Dari Jawa Barat, Muhammad Yoga Khidir. Muhammad Yoga Khidir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yoga Khidir, antum dari mana? Dari Cimahi, Ustaz. Oh, Cimahi, Cipas. Cipas, Cimahi. Mahi itu pas ya, bahasa Sunda Mahi itu pas, Cimahi, Cipas. Silakan, apa hubungan Anda dengan hamba Allah yang saleh Khidir alaihissalam? Silakan, apa pertanyaannya? Mengenai syahadat, Ustaz, itu kan berarti kita tuh hanya mempertahankan Allah, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan ini untuk mohon penjelasannya mengenai syafaatul uzma. Itu baiknya kita kan begini tadi, ya Allah berikanlah syafaat Rasulmu yang mulia kepada kami dari akhir, atau kita tuh meminta ya Rasul berikanlah syafaatmu kepada kami. Dan mohon penjelasannya untuk meminta syafaat kepada orang soleh juga, itu apa keluar dari tauhid atau tidak, Ustaz? Cukup sekian, syukran, jazakallahu khair. Baik, Allah juga syafaat itu dibagi dua. Ya, ada syafaat dalam konteks syariat. Dalam konteks syariat yang dimaksudkan di sini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan di akhirat nanti. Jadi ada konteks akhirat namanya. Ya, dan tidak ada terkait dengan syafaat ini kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan menetapkan. Ya, ada syafaat yang langsung bersumber dari Allah diberikan dan seorang hamba yang mendapatkan syafaat Allah macam-macam jenisnya. Ada yang langsung mendapatkan ampunan secara keseluruhan, ada yang nanti ditutup untuk dalam masa hisabnya, ketika dihisab ditutup, disatar, ya, disatar. Jadi dilindungi supaya semua dialog yang terjadi antara dia saat dihisab itu tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lain saat semua terungkap. Ya kan standarnya adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang sedikit pun beramal diperlihatkan, ditampakkan semua. Ini ada CCTV nih, yang paling canggih kan nggak pernah kelihatan kan? Nanti akan ditampakkan semua orang tahu nih. Oh, Adi Hidayat nih begini nih, ngajar-ngajar ternyata begini, ya kan? Nah, tapi kemudian ada yang dapat syafaat, ditutup dari semua penglihatan hamba makhluk, semua tutup. Hanya dengan Allah saja untuk kita mendapatkan rahmat dan keagungannya. Kamu itu dulu begini, aku maafkan semua ini, aku ampuni dosamu, dengan kasihku, dengan rahmatku engkau aku masukkan ke dalam surga. Ya, indah kan? Kalau Anda punya salah di pekerjaan misalnya, ya laisa kamitslihi syai', tapi saya ilustrasikan dengan yang singkat. Anda punya kesalahan di kantor, di pekerjaan, ya mudah bagi pimpinan untuk mendatangkan karyawan, tunjukkan, nih jangan seperti ini, dipertontonkan, gampang kan? Tapi ketika Anda dibawa ke ruangan direktur, disampaikan, kamu ini salah, kelihatan CCTV begini, ya dan sebagainya. Tapi wajarlah, kamu pernah berbuat begini, saya yakin punya potensi baik, saya maafkan semuanya ini, kamu bekerja lagi sekarang yang baik, hindari yang begini. Perasaannya enak tidak? Enak kan? Nah, maka nanti Allah turunkan amalan untuk mendapatkan itu. Man satara musliman, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka menutupi aib orang-orang beriman misalnya, ya, orang-orang muslim. Atau man sataran nasa, dengan yang umum, siapa yang bisa menutupi aib orang-orang yang tidak layak untuk diumbar ke publik dan sebagainya, tidak dipertontonkan, tidak diungkap di medsos dan sebagainya. Kebiasaan kita menutup sehingga kita tuh persepsinya baik, kesalahan kita langsung saya sampaikan dengan cara yang benar pada tempatnya, yang nggak harus diungkap ke publik tidak diungkap dalam konteks yang benar, ya. Kan ada rilis tuh kalau misalnya petugas yang benar kayak kepolisian, tentara atau yang berwenang itu punya hak di situ, ya, memberikan gambaran transparansi kepada masyarakat. Tapi kalau kita kan gak ada hubungannya. Kita punya kebiasaan nutup di akhirat, Allah tutup aib kita. Itu syafaat Allah. Jadi syafaat itu gak berdiri sendiri. Nah, nanti ada yang Allah berikan lewat amalan, ada yang lewat Al-Quran. Ya, lewat Al-Quran ada. Lewat lisan Nabi, bisa Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rajin-rajin baca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Nanti Al-Quran jadi syafaat kamu di akhirat. Itu Allah tetapkan lewat lisan Nabi. Ya, ada yang nanti syafaatnya lewat surat Al-Baqarah, Ali Imran, ada. Ya, bagaimana dia menjadi ka'annahuma ghamamatan. Dua surat itu nanti menjadi naungan. Jadi ada yang naungannya lewat 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan, al-imamul adil, ya, ada 2 orang saling menyukai, mencintai karena Allah, ya kan? Sehingga dia saling mengingatkan untuk berbuat baik. Nanti ada tenda besar tuh ternaungi 7 ini di wilayah itu aja 7 golongan.
Tapi yang dua ini dia keluar dari situ ada awan menaungi. Itulah awan namanya Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu persoalan akhirat. Ya, nggak bisa kita gambarkan sekarang. Masalah iman itu bukan masalah logika, masalah keyakinan. La raiba fi. Karena itu wabil akhirati hum yuqinun, di akhirat itu termasuk akhirat itu kita yakin, modalnya yakin, bukan logis. Ya kan? Nanti saat kita kembali ke akhirat baru kelihatan logika, ainal yakin. Setelah mengalami hakul yakin. Nah, jadi ada syafaat, nanti kita minta kepada Allah berikan syafaat kepada Allah, tunjukkan jalannya lewat lisan Nabi. Apa diantaranya? Syafaatnya lewat apa? Ada lewat yang Al-Quran. Ya, ada yang tadi lewat misalnya amalan-amalan, ya, nutupi aib-aib orang-orang beriman, nutupi aib-aib manusia yang layak untuk kita tutupi. Ada lagi apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Syafaat lewat bersalawat ada. Allah tetapkan pada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Ya, karena itu kita diminta mencintai Rasulullah. Ya, kita diminta minimal bersalawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Allah memberikan salawat kepadanya 10 kali kebaikan. Nanti di akhirat dikumpulkan dengan salawat itu, dapat cinta Nabi, dapat syafaat dari situ. Di syafaatul uzma itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidupan akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab, turunkan lewat amalan. Ya, nanti ada pemberiannya lewat Allah langsung, diberikan lewat Al-Quran, diberikan nanti lewat Nabi Muhammad SAW, atau hal-hal terkait yang telah Allah tetapkan. Seperti seorang sahabat yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada sahabatnya. Ya, ketika dia masuk surga duluan, kan ada kisahnya sangat viral itu. Ya, ketika mengatakan, ya Allah, aku tidak temukan kawanku di sini. Ya, sementara dia beriman bersama aku dan sebagainya. Maka dengan mereka saling mencintai itu, dengan kebaikan, beriman, beramal soleh, kemudian Allah tetapkan dengan memberikan syafaat lewat orang itu. Allah berikan, ajak kawanmu, sampaikan dan bergandengan ke surga. Itu hadisnya sangat viral. Jelas ya? Nah, ada nanti syafaat itu dalam konteks umum, termasuk dalam kehidupan dunia. Dalam bahasa Arab itu syafaat itu kan pertolongan, bantuan. Bantuan di saat sulit. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu, yakun lahu, gitu kan? Siapa yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam konteks kehidupan, dia pun mendapatkan bagiannya. Ya, kalau tidak diniatkan ibadah dapat apresiasi. Kalau diniatkan ibadah dapat pahala dari situ. Ya, itu kan jelas. Ayatnya juga ada. Jadi kalau kita menolong orang lain, membantu orang lain, kita niatkan ibadah, maka semua apa yang dia kerjakan pahalanya mengalir untuk kita. Contoh, mohon maaf teman-teman sekalian, kita misalnya support orang dengan makanan. Dengan makanan itu dia ada tenaga, kemudian dia sholat. Ya, dengan sholat dari tenaga itu. Ketika dia sholat, dapat kita bagian pahalanya. Nah, itu kita menolong orang itu. Ya, dengan niat ibadah. Maka syafaat yang dimaksudkan dapat pahala dari situ. Ya, nah kemudian ada yang kedua, kita urusan dunia saja, urusan dunia kita bantu, kita tolong, nggak diniatkan ibadah. Itu pun dalam pengertian konteks kehidupan, kalau kita tarik pemaknaan umum, syafaat juga. Ya, syafaat juga. Jadi kalau kita misalnya minta bantuan ke ulama, ya, ke orang soleh untuk membantu kita dalam konteks dunia, bersedekah dan sebagainya, itu syafaat dalam konteks umum. Jelas ya? Nah, kalau kita misalnya minta bantuan dalam doa, itu dalam konteks umum. Tapi kalau kita ingin jadikan misalnya itu bagian rujukan dari orang soleh kita yang kita ikuti, kemudian kita timba ilmu darinya, ya kita mencintainya karena Allah, mengikuti dengan harapan agar Allah memperkenankan di akhirat kelak. Kalau orang ini masuk surga, kita pun beriman, beramal soleh karena mengikuti dia, maka Allah berikan wasilah nanti kepada dirinya untuk memberikan syafaat pada kita dengan izin Allah. Itu tetap Allah yang memberikan, bukan orang soleh itu. Jelas ya? Nah, jadi ini yang disebut dengan wasilah. Konsepsi wasilah itu takwa nanti nilainya. Ada di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan takwa itu cari wasilah. Nah, nanti takwa itu bisa banyak, bisa dengan doa, bisa dengan Quran, bisa dengan salawat pada Nabi, bisa dengan belajar, talabul ilmi, mengikuti orang saleh, suhbatus salihin. Makanya Imam An-Nawawi sampai mengarang kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Ya, nah, itu sudah familiar. Nabi juga sudah memberi gambaran kepada kita bagaimana cara mencari teman, cara bergaul dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan syafaatul uzma, semua syafaat terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala yang azim, yang memberikan syafaatul uzma dengan izinnya. Adapun cara-caranya lewat amalan. Amalan itu yang detailnya kemudian kita bisa turunkan dalam konteks kehidupan kita. Sekarang tinggal kembali kepada Anda. Kalau Anda bertanya tadi seperti itu, sekarang apa rencana Anda untuk mendapatkan syafaat itu? Anda mau yang mana? Ya, kalau mau yang Quran, dari sekarang Anda mendekat kepada Al-Quran. Kalau Anda mau dari langsung Rasulullah SAW dengan izin Allah, maka cintai Nabi. Banyak bersalawat kepada Rasulullah, gabungkan salawat pada Rasulullah, ngaji Quran yang benar, ya kan? Kemudian cari orang-orang saleh, dekati. Ya, minimal ya seperti itulah. Kadang-kadang ulama itu sering bercanda juga. Ini candanya ulama ya. Candanya ulama.
Kalau kamu ada orang bertanya, ya Syekh, bagaimana kalau nanti saya meninggal, ya saya nggak ketemu Anda lagi? Ya bilang aja, kalau ditanya man rabbuka, Anda bilang aja saya termasuk muridnya si fulan, muridnya Syekh fulan. Itu candanya para ulama ya, cuma bercanda saja, nggak harus dianggap terlalu serius. Ini menunjukkan perhatian seorang syekh kepada muridnya dan sebagainya. Ya, saya kemarin Masya Allah itu ya, saya sampai teleponan tuh sama Kiai Muhyiddin kemarin untuk menanyakan bagaimana itu ada orang yang meninggal ketika Ustadz sedang ceramah, kemudian bertanya apakah orang meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah. Setelah jawab, itu kan viral sekali tuh. Ya, viral sekali. Setelah dijawab kemudian beliau langsung ya pada saat itu terbah meninggal dunia. Saya tanya siapa orangnya, Masya Allah itu orang baik, kata beliau itu. Orang baik, itu orang yang menggunakan hartanya sebagai amal, bekal pulangnya. Jadi beliau punya banyak toko dan terkenal dermawan, suka bantu, aktif di masjid dan sebagainya, Masya Allah itu. Dan akhir hidupnya ternyata dikerjakan itu karena kecintaannya kepada Rasulullah. Kecintaannya pada Rasulullah, Masya Allah. Dan meninggal dalam keadaan setelah bertanya, apakah saya bisa berjumpa dengan Rasulullah setelah saya meninggal dunia? Dan itu Masya Allah gitu ya. Itu Masya Allah. Nah sekarang balik kepada kita, apa yang kita siapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kira itu yang mudah-mudahan mewakili. Dan banyak ayat saya telah jelaskan di ta'lim yang terdahulu tentang syafaat. Coba cek ya di YouTube Adi Hidayat Official, buka lagi tentang syafaat. Anda akan temukan uraian saya yang cukup lengkap di situ. Ya, ada kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam saya uraikan itu. Baik, yang terakhir ada lagi. Akhwat saya beri kesempatan yang belum pernah bertanya. Yang belum pernah bertanya, siapa itu? Dari Bogor, ada? Dari mana lagi? Silakan. Ada siapa? Lulu, apa namanya? Lulu. Silakan. Fadal. Saya kalau buka kacamata berarti saya artinya nggak melihat ya secara ini. Secara jelas. Jadi saya tuh saya silindris dengan minus gabung. Jadi kalau saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa bedakan antum secara utuh apakah ikhwan atau akhwat. Fadal, silakan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz, semoga Ustaz dan tim dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mau tanya mengenai syahadat Ustaz. Bagaimana jika seseorang sudah melakukan syahadat, tapi dia masih melakukan kesyirikan, dan kemudian dia ingin melakukan syahadat kembali, apakah ada tata caranya bagaimana syahadatnya supaya benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Saja Ustaz. Baik, yang pertama kita saling mendoakan untuk semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi akidah kita, syahadat kita dari berbagai hal yang mengotorinya. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar diberikan bimbingan supaya hidup kita dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, dalam kehidupan itu pasti ada tantangan. Ya, pasti ada hambatan. Hambatan itu sumbernya banyak. Ya, ada 2 yang paling utama. Yang paling pokok adalah dari setan yang menggoda kita. Ya, kedua dari nafsu kita yang tidak bisa dikelola dengan baik. Selebihnya nanti pengaruh lingkungan seputaran kita. Karena itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Yang kedua, kita diminta oleh Allah untuk mengelola nafsu dengan baik supaya tidak terjerumus kepada keburukan yang diperintahkan oleh diri kita sendiri, yaitu ada peran setan di dalamnya. Yang ketiga, kita diminta untuk bergaul dengan lingkungan yang baik supaya tidak terbawa dalam suasana-suasana yang buruk. Tantangan godaan itu macam-macam. Sifatnya disebut penyimpangan. Penyimpangan itu disebut dengan maksiat. Ya, perbuatannya disebut dengan fusuk, orangnya disebut dengan fasik, menyimpang. Nanti turunannya ada banyak hal. Ya, ada tingkat-tingkat yang terbesar sampai tingkat yang paling rendah. Serendah-rendahnya pun tetap menyimpang. Ketika menyimpang dihukumi dosa. Dosa itu berarti salah, ya kan? Sebaliknya lawannya adalah pahala. Pahala itu dari kebaikan. Ada salah, ada soleh, ya kan? Yang salah itu ada tingkatan. Tingkatan tertingginya dosa itu berupa syirik namanya. Ya, karena itu banyak sekali keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana Allah mengecam dosa syirik. Ya, ini kalau sudah begini sudah disatukan keseluruhannya, dosa-dosa syirik ya. Jadi syirik ini sangat berbahaya sekali karena ancamannya ini sudah asyraka yusyriku, menduakan, mencampakkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda saja, saya, kita sebagai manusia kan kita tidak berkenan ya kalau dalam kehidupan kita tiba-tiba misalnya, mohon maaf ya, kita telah memberikan segala perhatian macam-macam, tiba-tiba kita dicampakkan, dicari pihak lain untuk menjerumuskan, menjelekan kita, dan ini Allah yang memberikan segala kecukupan untuk kita, kebaikan kita, tiba-tiba kemudian kita hadirkan sosok lain yang kemudian dijadikan sifat-sifat ketuhanan itu berpindah atau sifat penghambaan berpindah. Maka di sini Allah sangat murka sampai mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik
Ya, jelas ya, perhatikan kalimatnya. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya kepada siapa yang dikehendaki. Nah, itu terjemahan. Terjemahan ini jadi problem kalau kita pahami dengan bahasa Indonesia. Jadi problem. Itu kan nanti ada di An-Nisa ayat 48. Kemudian juga ada di ayat yang ke-116 sampai dengan 119-nya, gitu kan. Nah, ini jadi problemnya seperti apa? Problemnya adalah kita memahami sesuatu dengan terjemahan, tidak dengan pemahaman kepada ayatnya. Ayatnya mengatakan dengan kata la. Innallaha la, bukan lan. Beda antara la dengan lan. Ada la, ada lam, ada lan. Ya kan? La itu nafi. Kalau lan harfu nafin wastiqbalin. Kalau lam harfu nafin wa jazmin. Jelas ya? Ya, jadi kalau lam itu nafin wa jazmin. Jadi menafikan sesuatu jazm dengan kuat, makanya harokat ujungnya sukun. Lam adzab, saya tidak pergi, ya. Jadi dari dulu saya nggak pergi, ke depan pun saya belum merencanakan. Lan istiqbal, sampai kapanpun. Ya, never, gitu kan dalam bahasa Inggris, gak akan pernah gitu. Ya, walan tarba ankal yahudi walan nasara. La pertama itu lan, pakai lan. Yang keduanya pakai la. Di Al-Baqarah ayat 120. Itu sering salah paham juga tuh. Terjemah satu dengan dua berbeda. Kalau ke Yahudi pakai lan, kalau ke Nasara pakai la. Nah, la itu nafi, tapi tidak mengandung unsur lam dengan lan. Ya, la artinya apa? Terjadi pada saat sedang dikerjakan. Ya, ana la adzab ila ta'lim al-yawm. Saya tidak pergi ke ta'lim, ke pengajian hari ini. Besok kan belum tentu, mungkin saya besok pergi. Kemarin boleh jadi saya sudah pergi, sekarang saya nggak pergi. Artinya apa? Kalau pakai la, ada peluang untuk ke depan diperbaiki. Nah, karena itulah dosa sebesar apapun, termasuk dosa syirik, ada peluang untuk diampuni kalau dia mau bertobat. Ya, dosa nifak, munafik, termasuk dosa syirik, kalau dia mau bertobat, makanya ayatnya kan kesananya wa man taba wa aslah. Siapa yang bertobat kemudian memperbaiki diri. Ya, karena itu selalu ada peluang untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat terbuka peluang kita untuk berubah, untuk bertobat. Bukankah banyak di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syirik? Ya, ingat, kafir dengan syirik itu berbeda, walaupun ada kesamaan di dalamnya, tapi istilahnya berbeda untuk menunjukkan perbuatan yang tidak sama, tidak serupa, gitu kan? Baik, nah, yang syirik kan banyak, sampai yang jualan Tuhan juga ada. Tapi ketika mereka bertobat, berislam, hasunah Islamu, Islamnya bagus, diterima, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya, jelas ya? Seperti Umar bin Khattab dulu kan pernah jualan Tuhan itu, ya, dalam masa jahiliyah. Ya, sudah kafir, syirik juga. Itu double tuh. Ya, sudah kafir, syirik juga, gitu kan? Nah, umumnya sih kalau sudah kufar juga syirik, itu umumnya seperti itu. Nah, itu kan ketika masuk Islam, berislam dengan baik, bertaubat jadi baik, masuk di antara al-asyrul basyarina bil jannah, masuk surga tanpa hisab dari 10 orang itu. Nah, sekarang di sinilah Allah menurunkan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 17. Dengan mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh orang-orang yang pernah taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah bagi orang-orang yang pernah menyadari dia berbuat dosa. Jadi kalau kita mau taubat, ya jalannya kita ingin kembali, maka jalannya dibuka oleh Allah dengan nama taubat namanya. Kalau kita ingin taubat, pertama kita menyadari dulu bahwa perbuatan itu salah. Jelas ya? Karena bahasa Qur'annya taubat asalnya akan diterima oleh Allah kalau menyadari dulu. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Dia sadar bahwa itu salah dulu. Sadar dulu. Ya, dia salah bahwa itu keliru. Ya, bahwa dia salah bahwa itu enggak benar. Jahalah itu ada dua maknanya. Satu karena tidak tahu. Kalau itu salah, itu jahalah. Orang ini disebut jahil. Ya, ada orang misalnya makan daging babi, mohon maaf ya, karena enggak tahu. Baru masuk Islam enggak tahu itu haram, dengan dia salah. Ya, dia salah, di situ dia kemudian belajar memperbaiki dan tinggalkan, maka diangkat rafi al-qalam yang sebelumnya, tidak dihukumi, ya. Ada yang kedua, sudah tahu salah dikerjain, itu paling banyak, es batu ditiupin gitu kan. Jadi sudah tahu gitu kan salah dikerjain, itu yang paling banyak. Kan tahu berbohong itu salah, masih berbohong juga. Tahu korupsi itu salah, masih korupsi juga. Tahu musik itu salah, syirik juga gitu, ya kan. Nah, itu yang paling banyak. Tapi ada peluang, kata Allah, saya ampuni. Ya, lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Syarat yang kedua mensegerakan. Jadi yang pertama menyadari bahwa itu keliru, kedua menyegerakan untuk segera bertobat kepada Allah. Bagaimana cara menyegerakannya itu? Yang pertama setelah menyadari salah, mengakui dan berjanji untuk meninggalkan. Ya, ada komitmen dulu, janji untuk tinggalkan ini. Semua perbuatan tadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, awas hati-hati. Yang ketiga, membuktikan komitmen kita untuk meninggalkan itu dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Nah, kalau kita tarik kepada dosa syirik, syirik itu ada dua, syirkul asghar, syirkul akbar. Syirkul akbar itu nanti dibagi lagi, ada dua bagian lagi. Ya, syirkul asghar itu syirik kecil itu seperti riya. Awas, itu sekecil-kecilnya syirik juga, walaupun tidak sama nanti konsekuensinya dengan yang besar.
Salah. Syirik kecil itu menggugurkan amalan seketika yang sedang kita kerjakan, yang terkait dengan amalnya. Misal, infak riya, itu gugur infaknya, nggak punya pahala. Ya, itu turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, Allahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, jadi ada orang infak tapi riya. Ya, ingin infak Jumatan misalnya kan, dia mau infak yang lain 10.000, 20.000, 100.000, dia misalnya $100. Ya, $100 atau $1.000 Singapura yang langsung 10 juta gitu kan. Tapi dia tunjukin ini begini ke jamaah nih, gitu. Infak tuh begini nih, gitu kan. Infak begini. Perlu masukin kotak. Itu begitu dimasukin enggak ada nilainya. Ya, kata Allah disindir tuh, apa bedanya kamu dengan orang belum beriman, enggak ada nilai? Untuk apa gitu? Ya, ada orang sholat ria ada. Salat ria, bukan namanya Buria sedang salat, bukan. Dia salat, dia ria. Pengen dilihat orang, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Siapa yura'un di situ? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Awas jangan salah ya, jangan potong nih. Kalau potong sampai sini, celaka nanti. Tuh kan orang salat celaka, lebih baik gak salat gak celaka. Bukan. Teruskan ayatnya. Ya celaka orang salat. Siapa yang celaka ini? Alladzina hum yura'un. Ya celaka dia, karena kenapa? Dia ria. Ya celakanya kenapa? Karena dia kerjakan itu sudah lelah, capek, ada tenaga, nggak dapat apa-apa. Jadi ria itu syirkul asghar. Jadi kalau ada orang, jangan kita ya, jangan contohkan kita, ada orang, karena kita nggak mau. Ada orang beribadah, kemudian dia ria, maka ibadah yang dia kerjakan itu gugur seketika, hilang pahalanya. Jelas ya? Nah syirkul akbar ini ada dua juga. Syirkul akbar ini yang disertai kekufuran, yang tidak disertai kekufuran. Kalau disertai kekufuran misalnya, ya, mohon maaf nih, ada orang misalnya dia mengatakan muslim, ya, tapi kemudian perilaku dia pun ikut-ikutan misalnya menyembah di tempat orang lain. Ya, disertai dengan apa? Ditunjukkan dengan perilaku. Ya, dia sholat, dia juga ikut ke tempat ibadah orang lain, ikut menyembah Tuhan orang lain dan sebagainya dengan perilakunya. Yaitu sudah menunjukkan kekufuran, syirik sekaligus. Bahkan dengan lisannya dia mengatakan, saya nggak yakin kok Islam itu yang paling benar, makanya saya ikut ke sini, ikut ke sini, ikut ke sini. Padahal dia mengatakan dengan syahadatnya, itu sudah muncul bukti kufur, sudah muncul juga bukti syirik. Maka ketika dia kemudian ingin memperbaikinya, dia bersyahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia teruskan, ya itu untuk beribadah istiqamah dijaga sampai dengan meninggal dunia, sampai dia wafat. Ada yang tidak disertai dengan kekufuran. Nah, misal apa? Misal pergi ke yang nggak normal, ya paranormal itu kan nggak normal, ya di luar normal, gitu kan? Ya, paranormal kan di luar normal, gitu kan? Jadi bukan yang ekstra, ya namanya banyak lah supaya keren itu kan. Saya sering mengatakan begini, maksiat itu jangan dimodifikasi dengan bungkusan kata-kata yang bagus. Ya itu kan udah sebutin aja yang jelek supaya muncul kejelekannya dihindari. Ya pencuri aja, maling yang maling, jangan sebut koruptor. Kayaknya keren gitu kalau jadi koruptor itu, sehingga udah dihitung duluan tuh. Wah, nanti korupsi 80 miliar, masuk penjara dihitung sekian, biaya 40 miliar masih dapat untung sekian. Jadi bisnis. Jadi kebanggaan. Begitu digiring pakai rompi, pakai ini, pakai koper dan sebagainya. Ya pembuat zina sebenarnya pezina. Mau laki-laki perempuan sebut pezina. Sudah, jangan dibikin kata-kata lagi. Kupu-kupu malam ya kupu-kupu aja nggak begitu. Ya buaya darat, buaya aja nggak begitu. Pernah lihat buaya selingkuh? Kan tidak gitu ya. Jadi udah sebut dengan yang itunya. Syirik ya syirik. Paranormal dukun ya dukun, bilang dukun. Gitu kan? Ya, jangan apapun kemasannya sebut dukun. Udah dukun. Ya, sebutkan. Datang ke dukun misalnya. Ya, musim-musim pilkada, musim-musim macam-macam kan. Ada orang-orang yang tiba-tiba tergerak. Ya itu perbuatan syirik, salah. Ya dia balik, bagaimana cara baliknya? Dengan bertobat, menyadari itu salah, meninggalkan, mengeluarkan segalanya, kemudian setelah itu dia perbaiki dengan ibadah. Ya, tidak menuntut dia untuk bersyahadat lagi di kasus ini, karena dia masih meyakini kebenaran Islam, hanya dia salah mengerjakan perbuatan, dosanya besar. Ya tidak harus dia bersyahadat lagi, yang dia buktikan adalah tinggal meninggalkan perbuatannya seutuhnya, bertobat, dia tangisi dirinya, dia berbuat salah, mohon ampun sama Allah, setelah itu dia tingkatkan ibadah. Nah sekarang bagaimana cirinya tobat diterima? Semua kalimat tobat di Al-Quran pada umumnya akan diikuti dengan kalimat islah. Faman taba wa aslaha. Faman taba wa aslaha. Illa alladhina tabu wa aslahu. Ya, orang yang benar-benar tobat kemudian memperbaiki diri. Islah itu merubah perbuatan sebelumnya yang salah menjadi saleh. Jadi kalau setelah Anda bertobat, tiba-tiba keinginannya untuk beribadah tinggi, ya senang dengan sholat sunnah, dengan ibadah sunnah, dan benci pada perbuatan yang sebelumnya dikerjakan yang buruk-buruk, sudah nggak suka, nggak enak dengarnya, itu tandanya tobat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal jaga sampai dengan kita wafat. Jelas ya?
Nah, jadi tinggal di situ saja kalau pernah terlibat syiriknya, misalnya tidak dengan kekufuran, tinggalkan sepenuhnya, bertobat, lihat perubahan perilaku kita. Kalau disertai kekufuran, waliyadzubillah, kita bersyahadat kembali, datangi ulama yang saleh, yang benar, ya, kemudian disaksikan, kemudian kita bersyahadat dengan cara yang baik, yang benar, karena di situ ada unsur irtidad dan kufur. Unsur irtidad, murtad, gitu kan? Kemudian kufur, kita berkumpul segalanya di situ, kita kemudian bebaskan, sucikan diri kita dengan kalimat yang benar, pembuktian lewat amalan. Ya, dan tidak ada bayar di situ ya, karena syahadat bukan amalan harta, itu amalan fisikal secara lisan dengan keyakinan dalam hati. Ya, jadi kita nggak ada pengampunan dosa misalnya dengan bayar, tidak ada. Ya, infak itu bab terpisah, mau infak silahkan itu kan, dengan amalan kita yang lain. Jadi jangan sampai nanti ada masuk, kalau ada misalnya apa namanya poli pertobatan, kiai mau tobat dibimbing bayar sekian, itu udah tinggalin ya, karena nggak ada yang seperti itu, mustahil. Ada kiai, ustadz, habaib dan sebagainya berbuat seperti itu, mustahil. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang terakhir penutup tadi, silakan akhwat, saya beri kesempatan satu lagi. Akhwat pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab ikhwan berarti. Jadi kalau akhwat ikhwan nggak usah angkat tangan ya. Baik, saya mau tanya dulu nih, tanya pada ikhwan dulu sebelum akhwat. Ini kita jam 7 berhenti 5 menit lagi. Saya mau tanya pada ikhwan, boleh nanti angkat tangan kalau mau jawab pertanyaan saya. Apa hukumnya muslim yang tidak berjilbab? Kita lihat nih, banyak perempuan yang tidak berjilbab sekarang mengatakan dia seorang beragama Islam. Apa hukumnya muslim yang tidak berjilbab? Boleh angkat tangan. Yang laki-laki, ikhwan, angkat tangan. Ya, yang pakai peci itu, putih. Siapa itu? Assalamualaikum. Mas Asep. Dari mana? Maulana Yusuf. Banyak perempuan dari Jawa Barat sekarang ini, perempuan beragama Islam tapi nggak berjilbab. Apa hukumnya muslim yang tidak berjilbab? Dosa, Ustaz. Dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa hukumnya? Dosa. Dosa. Dari mana taunya? Dari Al-Quran ada dijelaskan, saya lupa suratnya tadi. Baik, kalau berdosa berarti Anda berdosa sekarang karena Anda nggak pakai jilbab. Kan saya laki-laki. Oh iya, muslim itu kan laki-laki, muslim perempuan. Ingat ya. Nah, ini saya cuma pengen ngetes kejelian kita dalam menangkap sesuatu. Jadi jangan cepat merespon sesuatu, pahami dulu, lihat dulu. Ya, saya kan buka dengan pendahuluan. Banyak perempuan sekarang beragama Islam tidak berjilbab. Tapi pertanyaan saya, apa hukumnya muslim yang tidak berjilbab? Muslim itu kan laki-laki. Memang muslim nggak berjilbab. Ya, yang berjilbab itu siapa? Muslimah. Baik ya, terima kasih Zakat. Tapi Anda konteksnya tadi menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Kenapa langsung hilang Anda ini? Apa sinyalnya hilang? Baik, silakan ada yang mau bertanya. Yang tadi akhwat, satu lagi penutup. Yang belum pernah bertanya ya, silakan. Yang sudah, silakan fadhal. Siapa? Siapa? Vitaloka, dari mana? Jawa Barat. Silakan. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di salah satu rekan saya ada yang berpendapat bahwa misalkan harus bersyahadat ulang. Kan bersyahadat itu kan misalkan gimana ya? Misalkan muslim itu katanya harus bersyahadat ulang katanya. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal itu? Baik, terima kasih. Itu jazakallahu khair. Pertama, semoga Allah menjaga kita dengan akidah yang benar, yang baik, melindungi kita dan kita semua dijaga dalam keadaan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, penting disampaikan bahwa ini muncul aliran-aliran ya dalam konteks kehidupan kita bersosial. Ini muncul aliran-aliran yang membawa paham bahwa ini mesti seorang muslim bersyahadat ulang di hadapan imam tertentu dan sebagainya. Ya, itu paham-paham yang sekarang muncul belakangan-belakangan, seperti di Indonesia misalnya ada NII atau LDII dan semacamnya. Kan? Nah, ini gambaran-gambaran semacam ini, paham-paham yang dibawa ini paham-paham yang tidak terang, paham-paham yang tidak jelas, yang tidak terkonfirmasi, juga yang tidak terstruktur dengan baik ya, yang sesungguhnya juga terlalu jauh dari apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam turunan-turunan Al-Quran dan hadis yang telah kita dapatkan. Gambaran sederhananya begini teman-teman sekalian, orang-orang yang telah bersyahadat sejak dalam fase kandungan di awal kehidupannya langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung dengan apa? Langsung dengan menjaga syahadatnya, dengan beramal.
Ya kan? Beramal soleh untuk mempertahankan syahadat, dibuktikan lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat dan sebagainya. Karena itu kita nggak pernah dengar di zaman Nabi sekalipun, itu kan nabinya masih ada, rasulnya masih ada. Ya, saya mau katakan kepada Anda, ketika Al Hasan dan Husain, cucu Nabi sendiri dilahirkan dan dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah diadzankan, kemudian juga ya, kemudian ada di iqamahi dalam satu riwayat At-Tirmidzi, diadzankan dalam satu riwayat At-Tirmidzi. Nah, setelah itu kita lihat cucu-cucu Nabi itu apakah kemudian diminta syahadat lagi di hadapan Nabi? Kan tidak. Ya kan? Itu selevel cucu Nabi ada di hadapan Nabi dan tumbuh kan, diajak Nabi jalan-jalan. Kadang-kadang diajak oleh Nabi ke satu pasar tertentu. Nanti kalau ada musim sudah dibuka, suasana umrah, saya tunjukkan kepada Anda. Kalau nanti pas kita bersamaan deh, di Madinah itu saya sering ajak jamaah ini loh. Nabi ngajak cucunya jalan ke sini gitu ya. Ini daerah pasar, sekarang jadi mall wilayahnya. Wilayahnya di sini. Ini istri Nabi di sini. Ini sahabat Umar, rumahnya di sini kalau di Madinah, gitu kan. Ini sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Ayyub Al-Ansari yang seperti ini gitu gambarannya. Nah itu Anda bayangkan, cucu Nabi pun keluarga terdekat Nabi, atau bahkan anak-anak Nabi, nggak diminta syahadat lagi di hadapan Nabi. Kita nggak pernah dengar riwayat ada anak-anak Nabi gitu kan, atau cucu Nabi yang langsung terlahir berislam. Itu kan anak-anak Nabi kan terlahir dalam keadaan berislam. Jadi Sayyidah Khadijah kan muslimah kan, masuk Islam, anak-anaknya lahir Islam. Ya, ada kemudian Sayyidah Fatimah yang paling terkenal ya, yang kita ketahui, yang berumah tangga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Enggak pernah kita dengar bersyahadat lagi di hadapan Nabi. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lahir, anak-anaknya lahir, nggak pernah kita dengar ada syahadat lagi di hadapan mereka. Karena ketika terlahir dalam keadaan suci, kalimat nabinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih. Di antara fitrah itu apa? Fitrah itu sudah dalam keadaan bersyahadat, dalam keadaan muslim. Quran surat 30 ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan dirimu ya kepada ketentuan ad-din dengan cara yang benar. Ad-din itu apa? Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Cara berislam itu bagaimana? Pembukanya syahadat. Seorang anak ketika sebelum terlahir di kandungannya sudah bersyahadat. Quran surah ke-7 ayat 172. Ya qalu bala syahidna. Ketika dia terlahir sudah dalam keadaan syahadatnya, fitrahnya. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Lingkungan yang merubah dia untuk keluar dari nilai syahadat itu. Ya makanya ketika dia keluar dari nilai syahadat itu karena pengaruh lingkungan, apakah orang tuanya, apakah kerabatnya, apakah dia tempat tinggalnya, apakah tempat sekolahnya, ketika keluar dia nggak kenal dengan syahadat lagi, baru itu disyahadatin ulang. Tapi kalau dia terlahir dari keadaan Islami, Islam bawaan, sejak terlahir sudah bersyahadat, tinggal jaga syahadatnya, nggak perlu dia disyahadat lagi di hadapan imam. Sekarang pertanyaannya, itu problem yang pertama. Problem yang kedua, imam itu siapa yang nunjuk? Imam itu bersyahadat kepada siapa lagi? Sekarang kalau saya tanya imamnya siapa? Ya, yang kita bersyahadat misalnya diminta bersyahadat di hadapan imam nih. Imamnya siapa? Pertanyaan kedua, siapa yang menetapkan yang bersangkutan jadi imam? Yang ketiga, imam itu bersyahadat kepada siapa? Apakah ada ijma ulama saat ini atau ijma muslim yang bersyahadat di hadapan imam itu? Kemudian apakah ada ijma di kalangan umat Islam untuk menetapkan yang bersangkutan adalah imam? Jadi kan? Nah, kemudian kalau orang belum bersyahadat lagi dihukumi, kemudian keislamannya belum utuh, belum sempurna, apa dalilnya? Apa dasarnya? Dan punya wewenang apa sampai kemudian memberikan penilaian bahwa seseorang belum sempurna keislamannya? Nah, itu problemnya. Nah, kalau problemnya sudah ada seperti ini, berarti kan problematik, berarti kan bermasalah. Kalau bermasalah itu tidak perlu diikuti. Ya, jadi kalau ada yang mengajak Anda menyampaikan bahwa Islam Anda belum sempurna, belum betul, belum begini, dan Anda harus bersyahadat lagi, itu bermasalah. Nggak perlu diikuti. Tinggalkan saja. Ya walaupun ada kajian hadisnya, ya kajian hadis kan dipilih berdasarkan pemahaman-pemahamannya sendiri. Nanti hadis-hadis yang sepemahaman diambil, yang tidak sepemahaman ditolak, kan begitu. Ya, jadi kalau saya tidak sepakat dengan paham-paham seperti itu. Ya, bahkan kalau mau hukumi yang lain Islam yang nggak betul, berarti menyimpang. Ya, berarti menyimpang ajarannya. Jelas ya? Menyimpang. Jadi kalau ada yang mengatakan Anda Islamnya nggak sempurna begini, karena Anda nggak syahadat di hadapan imam, itu nggak usah terlalu serius memahaminya. Ya, tinggal dijawab imamnya siapa ya? Ya, terus imamnya syahadatnya sama siapa? Siapa yang menetapkan beliau jadi imam? Ya, imam itu beliau itu imamnya di Indonesia aja atau imamnya di Indonesia juga di Jawa Barat saja? Kira-kira di Sumatera jadi imam juga nggak? Dengan nah, kemudian di Indonesia jadi imam juga nggak? Pernah nggak ada kumpulan se-Indonesia menetapkan yang bersangkutan jadi imam? Nah, terus kalau ditetapkan di Indonesia, orang Malaysia bagaimana? Tetapkan di Malaysia, orang Mesir bagaimana? Jangan-jangan setiap negara atau bahkan di Indonesia setiap daerah imamnya beda. Lalu imam itu bersyahadat kepada siapa? Sanadnya kemana? Ada nggak urutannya? Nah, sekarang kalau mau terbuka, bisa nggak terbuka? Kalau Anda diam-diam, kenapa mesti diam-diam kalau benar? Ya kan? Kalau benar-benar ya dibuka, disampaikan ke masyarakat, didialogkan. Itu kan kita selalu terbuka kan? Sesuatu yang disembunyikan kata Nabi berpotensi bahwa menunjukkan itu salah. Dalam semua aspek, termasuk dalam hubungan.
Kata Nabi, bedanya antara nikah dengan zina itu diumumkan, disampaikan, ya supaya tidak ada fitnah dalam kehidupan, apalagi beragama. Jelas ya? Jadi kalau ada paham-paham demikian, yang mengajak Anda bersyahadat ulang, bersyahadat kepada imam, kemudian berbaiat kepada imam dengan syahadat yang baru dan sebagainya, ya coba dicek kembali. Ya, jangan cepat-cepat mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Dalilnya Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah ikuti ya segala hal yang tidak berdasar pengetahuannya. Sungguh pendengaran, penglihatan dan nalar kita itu akan ditanya oleh Allah sebagai sumber pengetahuan kita. Ya, saya pun yang mengajar begini, ada jamaah ahli Quran dan sebagainya, kan nggak pernah minta kepada Anda semua untuk syahadat ulang di hadapan saya. Ya, saya hamba yang fakir, yang banyak salah, masih perlu banyak doa dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ukhtul karimah, semoga Allah muliakan dan jaga Anda, jaga kita semuanya insyaallah. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, sampaikan kepada ustadz kita, didialogkan dan sebagainya, dan hindari, jauhi. Ya. Tidak usah didebat ya Ustaz ya? Ya tidak usah. Tidak perlu. Kalau mau tidak usah didalami, semakin didalami ditanya nanti dibawa-bawa terus tuh. Biasanya seperti itu modusnya. Diikutin, dibawa terus, ditempel tuh kan sampai benar-benar luruh. Ya, kalau sudah seperti itu nanti repot nanti. Tidak, dijauhi aja. Ya, kalau Anda misalnya ditanya seperti itu, harus syahadat kepada imam. Mohon maaf, saya sudah punya imam gitu ya. Saya sudah punya imam. Kalau Anda sudah berumah tangga, katakan imamnya suami Anda. Kalau Anda belum berumah tangga, katakan imamnya ayah Anda gitu kan. Sebagainya. Baik ya. Jazakallahu khair. Allah yabarik fiki. Cukup ya? Terima kasih teman-teman sekalian atas pertemuan hari ini. Semoga Allah muliakan kita semua, rahmati kita semua, dan Allah berikan jalan kepada kita untuk belajar agama dengan baik. Ya, saya bermohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan semuanya kami niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan mohon izin, kadang-kadang dalam bahasan akidah ini saya sangat tegas gitu, karena akidah ini konsekuensinya tinggi. Ya, karena itu kadang-kadang sering saya tegas tanpa pamrih dalam hal tertentu, tapi ketegasan ini tidak harus menghilangkan harmoni. Ya, dalam konteks hubungan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Ya, kita berhubungan dengan baik tetap, tapi untuk ketegasan menjaga akidah kita dengan cara yang baik. Tegas itu bukan kasar. Ya, tegas itu sikap untuk menjaga sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau anak kita diganggu, kita aja tegas. Apalagi iman kita diganggu, kita pertahankan dengan cara yang terbaik. Baiklah, saya ingin sampaikan, tolong diinfokan kepada kawan-kawan yang belum terhubung, supaya bisa di-online-kan, terhubung, supaya masuk nanti ke Zoom dengan keseluruhan. Yang kedua, ada kerabat juga yang bertanya dari luar negeri, apakah bisa bergabung? Boleh, silakan. Ya, baik orang Indonesia di luar ataupun yang dari luar untuk bergabung, dipersilahkan. Nanti kalau edisi tertentu, kalau nanti ada yang bergabungnya misalnya tidak berbahasa Indonesia, nanti kita bisa juga buka dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Nanti kita bisa lakukan pengayaan-pengayaan tertentu. Ini yang pertama. Kedua, kemudian Mas Rahman bergabung di sini. Mas Rahman sudah sampai paketnya ya. Dan sudah sampai. Dan hari ini tadi ada berapa yang interaksi dengan kita? 6 orang ya? Baik, 6 orang hari ini, insya Allah 6-6-nya dapat hadiah nanti dari saya, akan saya kirimkan, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Tentunya ada berbeda nanti ya, yang akhwat sendiri, jadi yang akhwat nggak mungkin saya kirimi peci ya. Yang akhwat nanti yang sesuai, yang ikhwan tadi pun yang nggak akan saya kirimkan jilbab, mana hilang tadi tuh, akhir karim, kemana? Itu biasa, nggak apa-apa ya, kita kan saling menguji, kalaupun bercanda dengan canda yang benar, nggak, jadi jangan berlebihan ya. Itu boleh nanti insya Allah, antum juga nanti jangan hilang ya, nanti dicari panitia tuh. Insya Allah semua dapat hadiah pagi ini. Mudah-mudahan itu tanda kekerabatan dan perhatian di antara kita semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, maafkan saya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin wa waffiqna linafhama ma ta'allamna bih wa waffiqna lin'amala ma fahimna bih. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina ya Allah 'ala al-islam wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.